rasa Oki dan juga Pandi. Pagi-pagi kita berbagi nilai seni sejukkan hati, menuju petunjuk ilahi, jawaban dari hidup ini. Ya Allah, aku mohon kepadamu ridhomu dan surga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah, oh jamaah, Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillah, hari ini kita ketemu lagi di Islam Itu Indah. Nah, sebelum kita mulai acara hari ini, saya mau tanya-tanya dulu sama jamaah yang ada di sini. Ibu-ibu terutama nih, ibu-ibu. Ibu-ibu suka ngebandingin anaknya nggak, Bu? Kakak, kenapa kamu nggak kayak adik kamu? Adek, kenapa kamu nggak kayak kamu? Bener gak, Bu? Bu, itu curahan hatinya sosok Padli. Karena suka dibanding-bandingkan dengan saudara kembarnya dia. Iya, nggak begitu Pak Ustadz, bukan cuma saya doang. Yang adik kakak aja begitu. Apalagi saya yang kembar, lebih parah. Enggak bercanda Ustadz. Ya iyalah. Maksudnya itu pasti. Tuh sekarang Padlan alhamdulillah sudah punya Betul. hotel. Bangun perumahan. Iya. Padli nggak ada. Hello. Gimana tuh perasaannya? Enggak, saya biasa aja tuh. Kan saya yang beli. Justru, tapi kalau misalnya saudara satunya lebih sukses, bukannya lebih iri, malah termotivasi Seneng dong. Termotivasi, dan saya juga seneng. Kalau ngeliat Mati saudara itu sakit hati maju. ya? Enggak. Nggak sakit hati pasti. Enggak, karena saya pasti jujur aja. Enggak Pak Ustadz. Karena saya mau beli dua-dua gitu. Oh, gitu. Iya. Kayaknya kaca-kaca matanya. Kok kaca-kaca baru bangun tidur. Biasa Ustadz, awas kamu gitu pagi-pagi. Nggak cuma bercanda. Tapi bagus sih. Kelihatannya kalau kita termotivasi juga bagus. Betul. Cuma memang kata-kata orang membanding-bandingkan itu sakit hati sekali. Betul, tapi kan ada yang positif, ada yang negatif. Iya, betul. Sebelumnya gini, sebelum kita lanjutkan lagi, hari ini kita kenalin dulu dong bintang tamu yang datang ke sini. Ada cewek dan berondongnya. Cewek dan berondongnya? Iya. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, janganlah seperti Berondongnya itu. itu Nggak boleh. Maksudnya Nggak boleh. Jadi fitnah Mama nanti. dan anaknya, kan anaknya udah gede banget. Ada Mbak Memes dan juga Tristan, tepuk tangan dulu dong. Wih, Tristan ganteng banget ya. Tuh. Ganteng. Yang mana yang ganteng? Tristan. Tadi nunjuknya kok ke situ sendiri. Nggak apa-apa. Assalamualaikum Mbak Memes. Pakai mic-nya Mbak. Ini luar biasa loh. Yang satu udah gede, nggak taunya yang satunya lagi juga udah gede juga. Dua-duanya ganteng. Anaknya kan dua. Satu Kevin, satu Tristan. Oh, satu Kevin. Nah, iya dong. Satu Tristan. Kasihan Tahu Tristan. Kasihan Tristan kalau kakaknya begini. Tunggu dulu. Kalau Kevin kenapa nggak dibawa? Kevin lagi kan dia ada di rumahnya, jadi lagi Oh, sudah punya rumah sendiri? dia lagi tinggal di rumahnya dia. Tepuk tangan dulu, Bu. Oh, luar biasa. Hebat loh. Sam, ingat. Sudah punya rumah anaknya. Tuh. Walaupun belum menikah. Insya Allah, Sam harus punya rumah. Iya, luar Nanti beli biasa. tangganya. Hah? Amin. Beli tangganya dulu. Jadi rumah tangga. Kalau belum punya istri, rumahnya ada tangganya, jadi tetap ada rumah tangga. Sebentar nih Mbak Memes, Iya. bener nggak tadi kita ngobrol-ngobrol ini sama jamaah semua yang ada di rumah juga, kalau tanpa sadar nih si orang tua ini suka ngomong gitu sama anak-anaknya, si kakak sananya, kakak kenapa kamu nggak kayak adik kamu sih? Adik kamu tuh belajarnya rajin, kamu tuh orangnya tuh hobinya main mulu. Atau mungkin kakaknya udah sukses, Dek, kamu tuh lihat tuh kakak kamu harus kayak kakak kamu jangan cuma di rumah aja, coba gali potensi. Gak ada gitu gak sih? Saya boleh ngomong ya? Boleh, Ya, jujur. Banyakan ngomong, jadi bawa. Sengaja saya bawa. Oh. Hadap sini. Kamera ada di Tuh sana. kan, kelihatan kan? Kalau kamu capek gini aja dah. Silakan. Dengarin. Mama mau ngomong. Sebenarnya kalau saya sebagai orang tua dan Mas Adi, kalau melihat potensi anak-anak memang berbeda. Betul. Gitu. Walaupun ada sedikit benang merah yang sama gitu sifatnya gitu. Itu sifatnya yang benang merah yang agak sama tuh sifatnya sangat sensitif Iya. kayak gitu. Terus mereka punya ambisi masing-masing kayak gitu. Tapi memang kalau ngebandingin nggak pernah di depan mereka lah. Oh gitu. Paling saya, ini luar biasa ini. karena kan setiap orang tuh unik. Apalagi Betul. kan kakak beradik itu masing-masing punya kelebihan dan kekurangan.
Kalau saya sama Mas Adi nggak pernah bilang harus kayak kakak ya kamu gitu, atau kakaknya harus kayak adik gitu. Masing-masing dengan pembelajaran dan pendidikan yang sama dari kecil. Betul. Misalnya cara makannya, cara belajarnya, cara Kalau semua tuh kalimat sama. itu memang nggak pernah, tapi kalau kalimat yang coba tuh tiru kakakmu ada nggak itu Mbak? Pasti ada, tapi yang tentu yang positif-positif. Tapi saya nggak pernah bilang yang negatifnya. Misalnya, Dek, kamu kayak kakak dong. Kakak tuh gini-gini. Jadi soalnya dia tuh jelek gitu. Enggak, karena masing-masing kan punya kekurangan kelebihannya. Kalau saya lihat gitu Jadi, potensinya. semua itu ada caranya. Coba Iya. kenapa Pak Ustadz? Merasa dibanding-bandingkan nggak? Pernah nggak? Jujur. Nggak pernah sama sekali sih. Nggak pernah. Nggak pernah Baik sama dari sekali. rumah, Apa maksudnya? di rumah lingkungan ayah ibu, Nggak pernah sama sekali. di luar. Di luar ya sedikit ya, tapi nggak berpengaruh bagi saya. Tapi Tristan lebih mirip mamahnya ya. Kalau Apanya tuh? Banyak yang bilang lebih mirip apa loh? Enggak. Papa, mirip papa. Mirip Alah. papanya. Mau papanya? Kalau Kevin mirip mamanya. Kalau Kevin, Mirip mamanya. mamanya nyesel deh ngelahirin yang begini Kevin. Enggak gini, saya kan Kevin kan dah hadir. Iya. Kan biasa kalau tidak hadir kan Betul. diwakili. Oh iya benar. Kevin mirip mamanya, kalau Tristan mirip papanya, kalau Ah. saya mirip orang tua saya. Iyalah. Masa mau mirip siapa lagi Pak Ustadz? Coba Ustadz sebentar. Nih Ustadz Sam kebetulan hari ini kedatangan orang tuanya, ada ayah, ada Ya, papanya. perkenalkan. ada ayahnya. Sama, perkenalkan. Coba. Mau diperkenalkan dulu. Ya, perkenalkan. Alhamdulillah. Ya terus Jangan digituin. Bahagia Siapa sekali hari Mohon ini. izin. Bahagia, siapa yang bahagia? Saya Pak. Di situ aja kita tidak ya. bahagia juga. pengen tahu Bahagia orang yang hebat yang bisa melahirkan, yang bisa membuat pada akhirnya Ustadz Syam ada di dunia ini. Masya Allah. Masih muda, hafiz lagi, Masya Allah. Pengen tahu, kenalin dong Ustadz Syam. Nah ini Bapaknya hampir nangis loh. Punya mic satu dong, Tristan. nah ini adalah produksi. Masya Ya. Allah. Gak usah nangis. Gak usah nangis. Karena selama ini. Ya, alhamdulillah Bapak datang ziarah silaturahim, mau melihat kerjaan Ustadz Syam anaknya. Ya, udah ada di Masya Islam itu Allah. indah Alhamdulillah. sekarang. Bangga nggak Pak ngelihat anaknya ada di Islam itu indah? Alhamdulillah, bersyukur sekali kepada Allah melihat anak saya sudah melewati keadaan ayahnya. Ya, Masya Allah. subhanallah. Ya luar biasa ini Pak. Kalau boleh jujur nih, dulu sebelum Syam jadi seperti sekarang, ini kan sama adiknya sini, coba adiknya Sam nih. Ini Hafiz adiknya juga Sam juga nih. hafiz juga nih. Hafiz juga Gantengan nih. adiknya kata Ustaz, gantengan adik saya. Nah kan dibanding-bandingkan Tuh, lagi kan. dibanding-bandingkan sama Ustadz. Dibandingkan lagi. Pernah nggak, maksudnya membandingkan antara Syam dengan adiknya? Kayak contoh, Dibandingkan Pak. bapaknya bukan gurunya. Kalau seandainya adiknya sudah hafal jusnya lebih banyak daripada Syam, tuh adikmu tuh jusnya udah nambah, kamu belum, gimana gitu? Alhamdulillah, sering membanding-bandingkan, namun tujuan kami untuk memberikan semangat agar dia bisa tampil sama baiknya. Masya Allah. Kalau adiknya usianya 13 tahun, hafiz 30 juz. Kalau Syam umur 15 juz. 15 tahun. 15 tahun. Beda 2 tahun. 2 tahun. adiknya. Tapi bersamaan menghafal. Dari sama-sama 4 tahun. Kalau yang ketiga 16 tahun usianya. Kalau yang keempat kemarin diwisuda di Pondok Gede. Heeh. Nah, itu umur 12 tahun. Masya Sudah Allah. sudah hafal. perempuan, sudah hafal 30 juz. Adiknya Syam umur berapa apal Quran? 14 tahun ya. Subhanallah. 13. 13. 13 tahun. Jangan Menuju 14. lawan papa. 13. Mungkin dia masih belum ingat umurnya, belum tahu umur Iya, berapa ya saya betul, gitu. Papa itu tidak pernah melupakan anak. Betul. Tapi anak bisa saja dia lupa-lupa orang tuanya. Betul. Tapi mau tahu Bapak melihat Ustadz Syams ada di sini setiap hari. Selain bangga apa tuh Pak? Ada perasaan apa tuh Pak? Iya, sering bangga, tapi kali ini saya sendiri bilang, ya beginilah kerja anak saya. Cukup capek juga, tapi alhamdulillah nikmat karena sehat. Jadi betul-betul kesehatan itu adalah modal utama. Makanya saya sering suruh jaga kesehatan. Ya, yang tidak berguna supaya ditinggalkan aja. Betul. Seperti ya minum rokok dan sebagainya. Rokok coba Pak. Istilahnya. Minum kopi. Kalau Ustadz Sam sendiri merasa bangga nggak dibanding-bandingkan dengan orang tua nih? Maksudnya orang tua membandingkan Ustadz dengan adik. Gimana? Sebenarnya bangga sih bukan bangga ya, walaupun sakit hati pasti pernah ya, karena dibanding-bandingkan. Tapi semakin lama semakin mempelajari bahwasanya
sesungguhnya orang tua itu mengambil salah satu kalimat dari Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Allimu auladakum ala ghairi syakilatikum. Fa innahum makhluquna di zamanin ghairi zamanikum. Didiklah anak-anak kalian sesuai zamannya. Nah, itu yang dilakukan Bapak. Karena sesungguhnya anak-anak kalian itu akan melalui keadaan yang berbeda dengan keadaan kalian. Ya, walaupun Bapak sedikit otoriter. Iya. Terima kasih banyak Ustaz Syam. Bapak, terima kasih banyak udah datang di makasih. Summit Winda. Adiknya Syam namanya siapa? Dulu, Tadi enak Salahuddin aja. Nur. Salahuddin Nur. Masih ada tuh omnya. Oh, Oh, iya, iya. Masya Allah. Dilupakan, kesian banget. Terima kasih banyak boleh duduk lagi. Ini Pak Ustadz, kita langsung aja angkat tema kita pada hari ini. Karena kita lagi ngebahas tentang dibanding-bandingkan. Kalau gitu temanya adalah senangnya dibanding-bandingkan. Jadi kalau selama ini orang bilang, aduh aku nggak senang dibanding-bandingin, kita bikin kebalikannya. Kebalikannya. Betapa senangnya dibanding-bandingkan. Tapi sebelum kita ngomongin betapa senangnya dibanding-bandingkan, coba kita bahas dulu satu persatu Pak Ustadz. Kenapa banyak manusia yang bete Pak Ustadz atau nggak suka kalau dibanding-bandingkan dengan orang lain? Mohon izin waktunya, silakan Pak Ustadz. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Membicarakan tentang membanding-bandingkan. Tidak ada manusia yang suka dibanding-bandingkan dengan orang lain karena masing-masing punya dunia sendiri. Masing-masing punya kehidupan sendiri dan masing-masing punya cita-cita keinginan yang berbeda-beda. Ketika manusia dibanding-bandingkan, disitulah dia merasa dilecehkan. Merasa bahwa dia disepelekan. Tapi ingat, ketika manusia dibanding-bandingkan, berarti ada patokan yang harus dicapai untuk jadi standar rata-rata. Mohon maaf kepada siapapun yang merasa sakit hati karena dibanding-bandingkan dengan saudara yang lain, dengan orang lain. Ini menjadikan pembelajaran buat kita untuk jauh lebih baik. Jangan pernah berburuk sangka ketika orang membanding-bandingkan kita, tapi dia adalah tujuan yang baik. Bentuk perhatian mereka, bentuk aplikasi dari keinginan mereka supaya kita bisa sama dengan dia. Itu sebenarnya. Jadi jangan berburuk sangka. Sekalipun pada dasarnya manusia tidak suka dibanding-bandingkan. Mereka punya rezeki sendiri. Mereka punya tujuan hidup sendiri. Jadi jangan pernah merasa kita mohon maaf, menjelekkan ataupun menghina orang lain lewat membanding-bandingkan. Silakan Anda membanding-bandingkan orang, tapi jangan engkau sakiti, lukai dan ambil haknya. Dari tiga ini tidak boleh kita lakukan. Padahal kita sendiri tahu, kita sendiri pun tidak suka dibanding-bandingkan. Coba kepada semua orang yang suka membanding-bandingkan orang, suka nggak Anda dibanding-bandingkan? Pasti berkata, saya tidak suka. Makanya kepada orang tua, sadarkan diri kita, kita sendiri yang merusak anak kita ketika kita membandingkan anak kita dalam hal fisik, dalam hal ekonomi. Tapi ingat, sekali lagi saya ingatkan, tidak usah takut ketika anak kita lebih hebat dengan yang lainnya. Karena dia punya kelebihan yang sendiri. Ingat ya, bisa jadi kekurangan itu, disitulah kelebihannya dia. Ya, tinggal dipacu. Kepada semua orang tua, silakan mengarahkan anaknya. Kepada orang-orang mungkin guru dan orang tua, ini yang paling repot ini. Guru dan orang tua, karena kenapa? Mereka punya andil di situ, punya tanggung jawab. Orang tua tanggung jawabnya kepada Allah. Iya, karena anak adalah amanah, anak adalah karunia. Tapi sekaligus guru punya andil juga. Karena kenapa? Merasa dilihat prestasinya. Aduh, betapa bangganya seorang guru kalau muridnya hebat. Betul tidak? Saya mau tanya, Ibu, marah nggak kalau anaknya lebih hebat dari Ibu? Bangga. Kalau Ustaz Oki, nanti Ustazah Mariam lebih hebat dari Ustaz Oki. Harus lebih hebat, sama seperti tadi ayahnya Ustadz Syams tadi mengatakan bahwa bangga terhadap Ustadz Syams karena melebihi ayahnya. Iya, Jadi bagus. begitu. Ustaz Oki udah senangis. Nggak nangis Ustadz. Ingin kan? Apa? Lihat anaknya lebih hebat. Iya dong, harus. Seluruh orang tua, seluruh ibu, seluruh guru juga pasti menginginkan yang anaknya muridnya lebih baik daripada Lebih hebat. gurunya. Cuma begini, kepada semua yang menginginkan melebihi daripada target, hati-hati. Karena salah satu penyebab rusaknya iman adalah ketika kita terlalu panjang angan-angan. Iya, jangan engkau paksakan sesuatu di luar dari kemampuannya. Mohon maaf, jangan kau paksa gajah untuk terbang. Iya. Itu semut kecil tapi dia punya sayap, nanti bisa terbang itu. Walaupun kecil. Dan Allah sudah menakdirkan segala sesuatu, sudah diaturkan. Semua binatang kecil ada sayapnya.
binatang besar tidak ada sayapnya. Kebayang nggak kalau sapi ada sayapnya? Kalau dia buang hajat, aduh PR itu. Jadi semua ada kelebihannya. Tidak boleh orang saling iri, saling membandingkan. Ingat, kepada orang tua, anakmu punya kelebihan sendiri. Tinggal digali. Nah kebetulan keluarganya Syam, keluarga hafal Quran semua. Masya Allah ya. Iya, insya Allah mudah-mudahan saya anakku juga begitu. Amin, 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 ya Allah. Yang Amin. jelas saleh semua. Amin. Yang pertama saya mau jadikan dokter. Yang kedua saya jadikan polisi. Luar Yang biasa. ketiga jadi ustadz. Luar yang keempat biasa. jadi pengusaha. Luar biasa. Dan alhamdulillah yang pertama Ustazah Naura sudah wisuda. Sudah wisuda, Sebelum bentar Ramadan. lagi dong ya jadi polisi ya. Wisuda TK. Masih lama Ustadz. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Orang di situ tua mau punya pilot semua kan? Alhamdulillah Coba, insya Allah. anaknya Padli mau jadikan pilot semua. Iya, yang cowok. Karena dia mau gratis terbang itu. Enggak, karena cewek jadi cita-cita dokter. bapaknya nggak kesampaian. Biasanya gitu. Betul. Jadi pengen anaknya yang meneruskan. Kan anaknya harus lebih hebat daripada Oh iya dong. bapaknya. Betul Ustaz Zoki. Ustaz Zoki langsung Hah? bikin cut hati kita. Cita-cita bapaknya gak kesampean. Tahu aja Ustaz mau jadi polisi gak kesampean. Faktor tinggi Ustaz Zoki. Enggak, kalau Ustaz Aduh. Zoki cita-citanya dulu mau jadi Cita-citanya, jadi artis waktu umur 4 tahun itu. kan Ustaz Sukanya Zoki masuk punya TV. saudara 3. Iya. Iya. Cewek semua. Merasa tersaing gak dengan adiknya yang jadi dokter? Enggak. Kasian banget Ustaz Zoki dikalah. Enggak. Adiknya jadi dokter loh. Kan potensi orang beda-beda. Oh, gitu ya? Iya betul. Luar Ustaz biasa. aja yang kompor-komporin, kalau saya nggak apa-apa. Masya Allah. Setidaknya kalau engkau tidak memiliki akhlak kepada orang lain, setidaknya engkau berakhlak kepada Allah yang menciptakan hambanya Allah tersebut. Nih buat jamaah yang di rumah masih di Islam itu Indah dan masih di tema kita hari ini adalah senangnya dibanding-bandingkan. Senang dibandingkan. Senang Supaya dibanding-bandingkan, memotivasi. betul. Tadi dalam al-ibadah dan dalam al-ilmu. Betul, Masya Allah nih Pak Ustadz, kalau kita berbicara tentang dibanding-bandingkan pasti ada sisi positif dan sisi negatifnya. Sekarang yang kita angkat pertama itu adalah dari sisi negatifnya. Ya. Ada pasti akibat dan bahayanya jika kita membanding-bandingkan dengan orang lain. Mohon izin Ustazah Oki, silakan waktunya. Ada orang yang hobinya membanding-bandingkan antara satu orang dengan orang lain. Seorang ibu atau ayah membandingkan anaknya yang satu dengan anaknya yang lain. Bahkan ada nih ibu-ibu yang membandingkan suaminya sendiri dengan suami orang lain. Ada Bu? Ada ya? Atau jangan ya, nggak boleh kayak gitu. Atau seorang suami yang membandingkan istrinya dengan mantan pacarnya yang dulu. Ada nggak? Aduh, nauzubillah min dzalik. Kita mudah-mudahan berlindung pada Allah dari perbuatan-perbuatan yang seperti itu. Membanding-bandingkan adalah sebuah perbuatan yang menyakiti banyak orang, bahkan menyakiti Sang Pencipta. Membanding-bandingkan ada banyak contohnya, membanding-bandingkan dalam hal fisik, membanding-bandingkan dalam hal ekonomi, status sosial, membanding-bandingkan dalam hal potensi, kecerdasan, dan lain-lain. Kalau ada orang-orang nih zaman sekarang kan zamannya sosial media, bicaranya pakai jempol, bener nggak Bu? Orang bebas ngomong apapun. Jadi seringkali suka membanding-bandingkan. Oh, kok si itu jelek banget ya nggak kayak kakaknya? Kok kulitnya hitam banget ya nggak kayak kakaknya? Kulitnya putih. Kok pesek banget ya nggak kayak kakaknya? Ya? Ini yang disinggung siapa? Nggak ada. Ini contoh Ustaz. Dan itu sering terjadi ketika engkau membanding-bandingkan seperti itu, tidak hanya menyakiti orangnya, tapi engkau juga menyakiti Sang Penciptanya, yang menciptakan hidungnya pesek, yang menciptakan kulitnya hitam, yang menciptakan yang lain-lain, yang menurut rupa kita itu tidak baik misalnya, adalah Sang Penciptanya. Engkau tidak memiliki akhlak. Setidaknya kalau engkau tidak memiliki akhlak kepada orang lain, setidaknya engkau berakhlak kepada Allah yang menciptakan hambanya Allah tersebut. Menyakiti Allah. Membanding-bandingkan dalam hal fisik, kok jelek banget, ini banget, itu banget. Menyakiti Allah Sang Pencipta yang menciptakan dengan sebaik-baiknya. Di surat At-Tin ayat 4, Allah telah menciptakan engkau dengan bentuk yang sebaik-baiknya. Ada orang-orang yang membanding-bandingkan dalam hal ekonomi. Oh, kita tuh nggak selevel sama dia. Dia itu status sosialnya lebih jelek daripada kita, lebih buruk. Apa bahayanya? Sombong. Ada sifat sombong, sifat ujub yang terselip di dalam hatimu. Ingat bahwa ketika ada orang yang memiliki sifat sombong sebiji zarah pun, sebesar atom pun nggak akan masuk surga. Orang sombong, orang yang memalingkan wajahnya di depan manusia, di surat Luqman 18, nggak boleh. Orang yang berjalan dengan angkuh, tidak boleh seperti itu. Orang yang membanding-bandingkan, apalagi membandingkan dirinya sendiri lebih daripada orang lain, khawatir akan terjangkit sifat sombong. Banyak nggak tuh penyakit hatinya tuh? Sombong, ujub, dan yang lain-lain. Ria. Itu membuat dirinya sendiri menjadi kasihan harusnya orang yang seperti itu.
Padahal dalam sekejap mata saja Allah bisa musnahkan semua status sosial dan harta-hartanya itu. Membanding-bandingkan dalam hal potensi, dalam hal kecerdasan, kok bisa sih dianya nggak baik, dianya kok nggak bisa, bodoh banget nih matematikanya, si anak ini kok pintar banget, kok dihitung dari matematika. Memangnya anak pintar itu dari pelajaran matematika saja? Orang punya kecerdasan macam-macam. Ada anak yang pintarnya musik, ada anak yang pintarnya olahraga, ada anak yang pintarnya interpersonal, punya banyak teman. Ada anak yang pintarnya apalagi Bu? Kinestetik, gerak tadi sudah. Ada anak yang pintarnya visual, spasial, pintarnya berbahasa, berceramah dan lain-lain. Kenapa engkau hanya melihat dari satu sisi saja? Maka bahayanya ketika kita sering membanding-bandingkan, berikutnya adalah selain menyakiti orang tersebut, yang kedua adalah membuat orang tersebut tidak percaya diri. Niatnya ia memotivasi, tapi ternyata membuat orang tersebut atau anak tersebut makin rendah dirinya, makin malu dirinya, tidak percaya diri dan tidak berkembang. Salah siapa? Salah ibunya, salah ayahnya. Kenapa engkau membanding-bandingkan antara anak satu dengan anak lainnya? Ini kalau kita bahas tentang anak-anak. Banyak kan ibu-ibu zaman sekarang, kok nggak kayak kakak? Kakak tuh pinter tuh, lihat ranking 1 terus. Kamu kok boro-boro nggak ranking sama sekali. Udahlah, sedih, sakit hatinya, makin terpuruk. Yang harusnya orang tuanya mengangkat dan memotivasi, yang mungkin dia punya kecerdasan di bidang lain, Bu. Tadi kan banyak ya kecerdasan anak macam-macam, tapi ibu tidak menstimulus, tidak mendorong dia untuk mengembangkan kecerdasan yang lainnya itu, sehingga kecerdasannya mati. Karena kenapa? Sibuk dibanding-bandingkan, itu bahayanya. Kalau membanding-bandingkan untuk urusan yang baik, boleh. Kita lihat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yang senantiasa membanding-bandingkan dirinya dengan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu dalam hal kebaikan, fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan, boleh. Oh, Abu Bakar kerjaannya adalah setiap hari senantiasa memberi makan orang miskin, aku juga mau melakukan, kata Umar bin Khattab. Pada satu ketika Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu pada akhirnya menyumbang hartanya di hadapan Rasulullah. Umar bin Khattab juga lari-lari mau menyumbang hartanya di hadapan Rasulullah. Kata Rasul, engkau sumbang berapa Umar? Setengah dari hartaku. Lalu setengahnya aku berikan untuk keluargaku. Lalu selanjutnya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu datang menghadap Rasulullah. Engkau sumbangkan seberapa banyak? Seluruh hartaku, kata Abu Bakar. Lalu aku tinggalkan istriku dan keluargaku adalah Allah dan Rasulnya. Maka kata Umar, apa selamanya aku nggak bisa menandingi Abu Bakar As-Siddiq. Kalau menandingi dalam hal-hal positif, menghafal Quran, berderma, betul, apa menyumbang, Menyumbang. sholat, boleh. Tapi untuk hal-hal yang lain-lain kayak tadi ya fisik, status sosial dan lain-lain, Jadi itu yang saudara tidak kembar sudah diperbolehkan. punya perumahan, nggak usah iri. Emang iri kok balik ke, emang iri? Saya nggak iri Pak Ustadz, karena saya pembelinya. Oh, gitu ya. Bisa aja, tapi begitu benar. Maksudnya ini tadi apa yang disampaikan oleh Ustaz Zoki, tanpa sadar orang tua itu melakukan hal seperti itu. Padahal sebenarnya setiap anak itu mempunyai kelebihan yang berbeda-beda. Masing-masing punya potensi Betul. masing-masing. Mereka punya dunia masing-masing, punya kemampuan masing-masing. Betul. Allah sudah siapkan. Termasuk sidik jari aja tidak ada yang beda. sama. Betul, betul, Kurnia betul. mata saja, garis-garisnya kurnia mata tidak ada yang sama. Betul. Termasuk juga tadi suami istri yang nggak boleh membandingkan dengan orang lain yang bukan Nauzubillah, halal baginya. subhanallah. Apalagi ya Haram. dekat tetangga lah istilahnya. Ingat- Si ini udah punya ini, gimana Pak Ustadz? Itu tuh Tetangga sebelah. sudah diganti. Apanya? TV-nya. TV-nya. Itu sana sudah diganti. Mobilnya. Apanya? Mobilnya. Mobilnya. Itu sudah diganti pagarnya. Ah. Kata suaminya, itu mah lihat sudah diganti istrinya. Istri langsung diem. Makanya jangan coba-coba. Suami banyak cara ya kan. Nih, saya mau kasih kesempatan dulu deh sama jamaah yang di studio untuk bertanya langsung sama Pak Ustadz dan juga Ustazah, boleh. Silakan yang mau bertanya, angkat tangannya. Ayo. Sebentar Pak Ustadz. Oh ini dulu Ibu. Silakan, mohon izin. Silakan. Kelihatannya ini orang cerewet warahmatullahi ini. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Nanti wabarakatuh. saya hadapi. Iya betul. Teman-temannya langsung gini. Betul katanya. Saya dari rombongan Masjid Jami Nurul Falah, Iya. Cisaat Sukabumi gitu ya. Mau menanyakan. Tepuk tangan dulu, Bu. Iya, tapi Iya. saya kan belum punya nama. Namanya siapa? Namanya Mas Sito. Oh, Weh, gitu. Nama ibu saya Masita. Dan nama anak saya juga Masita. Oh, cucu juga, Mas Sito. Cucu juga. Ya Allah, anak aja baru kecil-kecil. Oh, Silakan. saya mau Ibu bertanya, pertanyaannya. Pak Ustadz, gini. Gimana misalkan kalau suami saya gitu ya membanding-bandingkan sama ibunya sendiri gitu. Misalkan ibu saya mah pintar memasak dan pintar ngurus anak gitu. Gimana gitu perasaan seorang istri? Iya. Ya. Ibu udah dibandingin masih senyum-senyum aja. Dijawab dulu Pak Ustadz, silakan mohon Murah izin. senyum. Hah? Iya, murah senyum. Murah senyum.
Silakan Pak Ustadz, Ustazah. Ya, Ustaz Oki dulu deh sebagai istri yang dibanding-bandingkan. Dengan orang tua. Kalau sekiranya Ustaz Oki dibanding-bandingkan dengan ibu mertuanya Ustaz Oki gimana? Tentu tidak suka secara naluri, secara wajar tentu ada perasaan kok gitu sih. Tapi Islam mengajarkan kita untuk mengedepankan apa yang namanya husnuzon, berprasangka baik. Mungkin maksud dari suaminya itu adalah untuk memotivasi ibu supaya ibu masaknya belajar lagi, ngurus anaknya lebih telaten lagi, mungkin seperti itu. Hanya saja, ini kan husnuzon ya Bu ya. Husnuzon. Hanya saja mungkin suami nggak punya pemilihan kata-kata. Kenapa Bu? Dalam hati Ibu ngaku Ngaku sendiri. sendiri. Bagus Nggak Bu. bisa Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kayaknya saya nggak usah Iya. jawab deh. Karena kenapa sudah dijawab sendiri dia? Tapi kalau dibandinginnya yang baik gimana Tapi dong? mungkin gini, mungkin kan kadang-kadang laki-laki itu suka tidak pandai berkata-kata dibanding dengan perempuan yang pandai kata-katanya dan banyak dalam sehari bisa ribuan kata dikeluarkan. Nah kalau ibu mungkin kalau husnuzonnya sang bapak memotivasi yang baik tapi pemilihan katanya mungkin nggak tepat kali. Jadi ibu Nah. bersangka baik aja. Iya. Gitu. Kepada semua suami-suami dimanapun berada, jagalah perasaan istri. Jagalah perasaan istri. Jangan pernah mencela makanan yang dimasak oleh istri. Iya. Kenapa? Karena perasaannya luar biasa. Kalaupun engkau makan di luar, pulang makan lagi. Hargai usaha istri. Capek nggak masak Bu? Setengah harian ya Bu? Kebayang nggak istri-istri itu bertengkar sama penjual ikan? Berapa harganya? Berapa harganya? Berapa harganya? Berapa harganya? Habis itu masak lagi. Bisa jadi keiris tangannya, kepotong-potong waktu membersihkan ikan. Betul tidak? Belum masak lagi bisa jadi kompornya meleduk. Bisa jadi kan? Terus apa lagi usahanya? Lalu habis masak itu dia jagain itu makanan. Jangan sampai kucing nak ambil itu. Tiba-tiba datang suami, sudah makan. Sakit itu. Sakitnya di mana, Bu? Bagus. Jadi itu saja. Nah tapi kan ada yang begini Pak Ustadz, kalau masalah membandingkan dengan orang tua itu ada yang sisi gini, punggung kamu mirip ibuku. Nah, itu sudah jatuh talak. Nauzubillah. Tidak boleh membandingkan punggungmu kayak punggung ibuku. Itu sama saja mengharamkan dirinya untuk tidur bersama istrinya. Nauzubillah. Karena haram tidur bersama ibu kan. Kalau masakanmu seperti masakan ibuku boleh. Itu sebenarnya tidak boleh juga. Karena nggak boleh menyakitkan juga? wanita. Wanita itu tidak boleh sakit karena hatinya lembut. Wanita itu luar biasa perasaan yang pakai gunakan. Jadi hati-hati kepada laki-laki. Penggunaan kata-kata yang bagus untuk memiliki. Kenapa? Kenapa? Oh ternyata Pelan-pelan atuh Ustadz katanya. Api. Iya, ya Allah. Iya. Ini luar biasa loh ibu ini. Nggak boleh ngomong marah-marah sama ibunya. Iya. Maaf, ibu saya sudah meninggal. Oh iya, iya bener. Nih buat jamaah yang di rumah nih, setelah ini kita akan memberikan kesempatan, kita akan bacakan email yang masuk ke islamituindah@ttv@yahoo.com dan juga Twitter yang masuk ke @islamitu_indah. Nah setelah ini Ustadz Maulana dan juga Ustazah Oki akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang telah disampaikan ke kita. Makanya nih yang di rumah yang udah ngirim, jangan kemana-mana, kita akan segera kembali lagi, tetap di Islam Itu Indah. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Malaikat itu tidak akan masuk ke dalam rumah yang ada gambar yang bernyawa di dalamnya. Tidaklah sama seorang insan yang bertakwa dan
tangan yang meriah buat Nas. Terima Makasih Nas, luar biasa, luar biasa. Lagu-lagunya luar biasa nih buat jamaah yang di rumah. Tadi saya udah janji kita akan menjawab email ataupun Twitter yang masuk ke Islam Itu Indah. Nih mungkin saya mau kasih tahu dulu nih sama Mbak Memes, sama Tristan juga. Jadi Islam Itu Indah tuh senangnya gini Mbak Memes. Kalau ada orang yang nggak bisa telepon ke sini atau langsung bertanya sama Pak Ustadz atau Ustazah, kita kasih kesempatan juga sama mereka buat kirim email ataupun Twitter. Kan dong, langsung ya. Kita tuh jadi mengikuti perkembangan zaman gitu Ya, loh. sama dengan Asik. dengan sosok ibu kan selalu siap menerima curhatan dari Iya anak-anaknya. betul betul harus siap sedia. Betul. Dan memang harus jujurlah padaku, jujurlah padaku. Oke, kalau gitu kita Tunggu bacain aja. Tanya Hah? dulu. Apa tuh? Kalau Tristan, kejagoannya apa? Tristan sekarang dia dulu les piano klasik tapi sekarang dia nge-DJ. Oh, tepuk tangan dulu, Bu. Jadi nggak ngeluarin album? Enggak, dia nge-DJ. Belum. DJ. Justru dia lebih DJ itu di tak ada belakang albumnya layar. ya? Nggak ada albumnya. Belum ada Sebenarnya sih nanti. bisa aja kalau nge-produce gitu terus dijadiin album bisa aja. Cuma aku Ayolah, masa belum sampai tahap masa itu. kalah sama kakaknya? Eh, Lah, jangan dibanding-bandingin. Ustaz. Beda dia nge-DJ. Beda. Nah, oke, kalau gitu langsung aja ya kita masuk ke pertanyaan-pertanyaan yang masuk ke Islam Itu Indah. Yang pertama dari @andra_aditya. Pertanyaannya kepada Ustazah Oki, bagaimana hukum memajang foto keluarga di rumah? Boleh atau tidak? Boleh nggak Bu? Ibu punya foto nggak di rumah? Punya. Ada. Kan abis ini foto-foto ya, dipajang di ruang tamu ya. Nah, ini sebenarnya di hadis riwayat Bukhari Muslim, Rasulullah SAW bersabda, malaikat itu tidak akan masuk ke dalam rumah yang ada gambar yang bernyawa di dalamnya. Gambar yang bernyawa dimaksudkan di sini adalah untuk manusia dan hewan. Jadi kalau tumbuh-tumbuhan, yang lain-lain, batu, apa gunung, apa silahkan. Tapi kalau khusus manusia dan hewan tidak boleh dengan bentuk yang sempurna. Tapi kalau kepalanya sudah dihilangkan tidak mengapa, karena kepala itu adalah inti dari kehidupan. Ada nggak orang hidup tanpa orang hidup apa? Kalau kepalanya hilang masih bisa hidup nggak? Enggak kan? Nah makanya inti dari Jadi kehidupan. kalau ibu foto-foto gak pakai kepala ya? Bukan, belum selesai Anak Ustaz. aja belum. Belum selesai. Belum selesai. Nah, itu yang diharamkan, yang tidak diperbolehkan. Pernah pada satu ketika di zamannya Rasulullah, Aisyah itu punya tirai yang bergambar, Bu. Rasulullah nggak suka. Rasulullah suruh Aisyah radhiyallahu anha untuk mencopot tirai tersebut sehingga dijadikanlah sebagai alas bantal oleh Aisyah. Itu adalah lukisan yang dibuat oleh manusia atau gambar-gambar. Tapi bagaimana dengan foto? Foto berbeda dengan lukisan. Foto itu kita mengambil gambarnya, kemudian dimasukkan ke dalam lensa gitu kan. Jadi bukan ciptaannya manusia. Kalau lukisan itu kan gambarnya manusia. Jadi itu yang tidak diperbolehkan. Yang haram adalah memajang foto tapi pakai baju yang seksi-seksi kebuka-buka. Nah, itu yang tidak Wow. diperbolehkan. Tuh. Di kamar Iya. mandi pasang anak muda ya? Nggak Nah, boleh. itu atau pajang-pajang foto tapi berdua-duaan sama yang bukan mahram deket-deketan itu yang nggak boleh gitu. Jadi kalau ibu-ibu tadi foto sama Ustadz, sama Ustazah, sama saya boleh Bu dipajang Bu. Iya. Ya. Jadi, tapi jangan dilain kepalanya juga. Kalau foto boleh, insya Allah. Kenapa, Allahu a'lam. Kenapa MS? Kalau fotonya tadi foto yang itu ditaruh di kamar mandi nggak apa-apa kali. Aduh. Jadi gini, sebenarnya gini, yang bertiga dimensi, ada panjang, lebar, ada ruang, yaitu namanya patung. Kalau gambar kan panjang dan lebar. Dan susah juga kalau foto itu tidak dibolehkan. Gimana kalau kita mau ke tanah suci? Enggak, karena saya pernah dengar gini juga Pak Ustadz. Kalau misalnya patung, itu biasanya kalau misalnya ada bentuknya lengkap, itu suka diisi sama jin atau Jin. apa gitu. Bener katanya Pak Ya, Ustadz? kita tanya dulu si kecil yang bisa melihat palu halus. Ayo sini sayang, ke situ aja. Minta tolong mic-nya dipinjemin dulu dong. Ya. Iya, Mana? Namanya siapa cantik? Alisa Faisyania Putri. Wih, panjang banget. Bisa Panjang disingkat saja? Panggilannya siapa cantik? Safa. Safa. Sapa. Itu kalau patung-patung itu ada hantunya nggak? Ada. Yang tidak ada, yang tidak cuma gambar doang, ada juga? Nggak ada. Nggak Kalau ada. gambar nggak ada hantunya, nggak ada jinnya. Nggak ada jinnya. Kalau patung ada jinnya. Ada. Ada. Kamu suka ngelihat? Kamu jangan cerita di sini, aku takut loh. Aku orangnya penakut. Memangnya ada di mana di Ustadz, sini? Cukup ah. Jangan. Ustadz, Jangan. Oke, kita lanjutkan lagi tadi mudah-mudahan buat Andra Aditya jelas dengan jawabannya Ustazah Oki dan juga Pak Ustadz. Dilanjutkan lagi pertanyaan di Twitter dari @sintakania7812. Ini kayak nomor telepon 7812. Assalamualaikum, saya mau tanya nih Pak Ustadz. Apakah kerja di bank itu haram hukumnya? Ya, sudah diputuskan di Majelis Ulama, jadi disiapkan untuk melakukan yang namanya ban syariah.
Itu aja, saya tidak boleh panjang lebar karena akan menyinggung seseorang dan sebagainya. Karena ini sudah difatwakan. Saya bukan ulama fatwa. Ada memang yang ulama khusus untuk mengeluarkan fatwa. Jadi kita ini menjawab sesuai dengan yang ada realita aja. Yang berkaitan dengan fatwa pasti kami tidak akan cuma meluruskan, mengingatkan aja, bukan meluruskan tapi mengingatkan bahwa masalah bank itu sudah diputuskan majelis ulama untuk diarahkan menjadi bank syariah. Itu. Ya, fatwa itu dikeluarkan sekitar tahun 2003. Yang paling penting adalah kita ingat hadis Rasul saja. Barang siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, Allah akan mengganti lebih baik daripadanya. Itu jawabannya. Makanya saya tidak ada bank, Ustaz? karena saya tidak bisa bikin bank. Iya betul. Masya Allah. Kita lanjut lagi, ada pertanyaan email yang masuk nih agak panjang nih Harusnya pertanyaannya. dapat hadiah 2 juta gitu ya. Enggak, insya Allah Dari nanti ada Ustadz, rezekinya dari nanti. Ustadz. Nanti insya Allah. Selanjutnya ada email dari Umi di Banjarmasin. Oh iya, assalamualaikum. Pertanyaannya, Sabarataan. Sabarataan Apa kabar Banjarmasin. Sabarataan gitu? Apa kabar Sabarataan. Sabarataan? Ini pertanyaannya Pak Ustadz. Ustazah, saya telah dijodohkan oleh orang tua saya dengan orang pilihan orang tua saya. Tetapi saya tidak menyukai laki-laki pilihan orang tua saya. Jika saya nanti tetap dipaksa untuk menikah dengan orang pilihan orang tua saya dan saya menikah dengan hati terpaksa, apakah pernikahan itu bisa dibilang ibadah? Dan jika saya bisa menolak, bagaimana cara menolak perjodohan ini agar kedua orang tua saya tidak merasa sakit hati dan kecewa? Wah, ini penting nih. Gini, Masya Allah. kepada semua anak-anak yang lagi dijodohkan atau dipilihkan orang tua, pemilihan jodoh itu bisa saja dari diri kita sendiri atau dari orang tua atau orang-orang yang menjodohkan kita, dalam artian kita minta tolong karena kita tidak mendapatkan jodoh sendiri. Sekarang pertanyaannya, bagaimana kalau perjodohan itu dari orang tua? Maaf, saya minta semua anak-anak untuk berbaik sangka kepada orang tua. Tidak ada orang tua yang mau melihat anaknya celaka. Ketika orang tua memberikan jodoh untukmu, itu pertanda orang tua sudah tahu bahwa ini pas untukmu. Kalaupun dalam hatimu ada sakit hati, karena kenapa? Tidak sesuai. Maaf, perbaiki dulu. Tidak ada salahnya kita ikuti orang tua. Betul. Saya rasa tidak ada orang tua mau melihat anaknya celaka. Nggak ada Yang orang tua kedua, yang menjerumuskan, kalau memang betul. dalam arti bagaimana pernikahanku aman-aman saja. Nah, cuma gini, kalau ada unek-unek ketidakcocokan, ingat ya, siapa sih yang duluan lahir? Orang tua atau dia? Orang tua. Orang tua berarti dua tahu kan? Iya. Betul. Mohon maaf, terakhir ini sedikit lagi. Ini masih banyak kata-kata saya. Usahakan kalau memang tidak suka, beritahu orang tua. Aku tidak suka. Saya rasa orang tua tahu. Mudah-mudahan orang tua mengerti ya buat Umi ya. Selanjutnya ini ada pertanyaan terakhir yang masuk nih di kita nih. Email dari Putri sekarang. Bagaimana menyikapi rasa kecewa karena ditolak hanya memiliki fisik yang kurang tinggi dan warna kulit yang kurang putih? Mohon penjelasannya. Ini siapa yang mau jawab ini, Ustadz kok kabur sih? Aku nggak mau jawab. Karena ini berbicara fisik. Iya. Jangan Coba. bicara fisik. Yaudah. Gini Ustaz, aja, dulu yang kita kan jawab. belajar paling baik itu dari contoh. Betul. Kan? Kita lihat saja Ustadz Maulana. Ini buktinya laku-laku aja. Nah, gini, Dapat juga istri saya yang mau cantik. sampaikan kepada yang tidak suka orang berkulit hitam. Betapa banyak orang barat pergi berjemur di Bali. Untuk apa itu? Supaya hitam kan? Udahlah, tenang aja, yang itu nggak usah dipikirin. Kita ini sebaik-baik ciptaan dari Allah. Tinggal perbaiki saja hati kita. Kita Iya. percantik dari kita dengan hati kita, dengan iman, dengan kualitas, dengan ilmu. Luar biasa nih buat tadi pertanyaan dari Putri. Ya nggak usah khawatir. Allah itu tidak melihat fisik, tapi melihat dari amal dan perbuatannya. Dari Ada dari takwanya. hatinya juga. Masya Allah. Ini nanti kan lanjutkan lagi nih. Semua pertanyaan yang masuk kayaknya insya Allah udah dibacakan. Setelah ini kita akan mendengarkan tausiah dari Ustadz Maulana. Tentang bagaimana memaknai positif dari dibandingkan dengan seseorang. Makanya jangan kemana-mana, tetap di Islam itu indah. Jamaah! Oh jamaah! Alhamdulillah. Kalau memang kita dibandingkan dalam hal sesuatu yang tidak mampu kita lakukan, lakukan yang lainnya. Yang kau bisa lakukan, perlihatkan prestasimu. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين يظاهرون منكم من
نسائهم ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا وإن الله لعفو غفور. Orang-orang yang menzihar istrinya atau menyamakan istrinya dengan ibunya, artinya dia telah melakukan, mengucapkan kata-kata yang sangat mungkar menurut ayat ini. Lalu bagaimana jika dia tidak sengaja mengucapkannya? Zihar tadi sudah dijelaskan oleh Ustadz, yaitu menyamakan sehingga jatuhlah talak. Lalu bagaimana jika mereka tidak sengaja mengucapkannya? Wa innallaha la'afuun ghafur. Sesungguhnya Allah itu maha pemaaf lagi maha pengampun. Mari kita aplikasikan ayat ini di zaman sekarang. Bagaimana bahaya sebuah kalimat sehingga membuat orang bercerai-berai. Di ayat lain Allah katakan, wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Allah telah menyatukan kalian. Lalu janganlah kalian bercerai-berai. Hanya dengan satu kalimat orang bisa bercerai-berai. Wa la tafarraqu. Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum id kuntum a'da'a. Dan syukurilah, sebut-sebutlah nikmat Allah yang diberikan kepada kalian. Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum id kuntum a'da'a. Shadaqallahul azim. Jangan situ dulu ya, sini. Masya Allah, ini saya kasih pinjam mic saya nih. Iya. Coba tadi ngajinya harus sama. Yang tadi 1, 2, 3. Yang tadi dibacain. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا وإن الله لعفو غفور. Sudah. Sekarang langsung dua-duanya cium tangan abahnya. Sekarang. Masya Allah. Cium Masya tangan abahnya. Allah. Cepat. Turun ke bawah. Masya Allah. Cium. 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 Kalian harus bersyukur. Di hati kecil orang tua, sekalipun kalian kayak dibanding-bandingkan, dipaksakan, inilah hasilnya. Ketika manusia dibanding-bandingkan, lihat sisi positifnya. Kamu tidak lihat hati abahmu menangis, terharu, bahagia. Karena sebelum mengembuskan napas terakhir bisa melihat anaknya berhasil. Habis Quran 30 juz semua. Itu satu kebanggaan. Sam, ucapkan terima kasih. Ucapkan terima kasih. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Sudah keras, sudah memaksa.
Terima kasih banyak karena dibanding-bandingkan. Karena kalau tidak dipaksa, tidak dikerasi, tidak dibanding-bandingkan, tidak mungkin saya mau belajar. Coba adiknya Syam, ucapkan terima kasih. Terasa terpaksa, dulu dipaksa ngapal, dimarahi, diatur, dihukum. Ini hasilnya. Ayo. Terima kasih banyak. Sering banding-bandingkan kami. Ayo, peluk, berpeluk. Pembelajaran yang luar biasa buat kita. Betapa banyak orang salah paham dengan keadaan ini. Bagaimana memaknai positif dari dibandingkan dengan seseorang sebagai motivasi? Inilah, jangan lihat sesuatu itu dari sisi buruknya, tapi lihat dari sisi baiknya. Kenapa ada pengumuman peringkat 1, 2, 3 dan dipamerkan untuk memperlihatkan, untuk pembelajaran. Bahkan hukum kisah sendiri pun dipamerkan. Setelah salat berjamaah baru dikisas. Kenapa? Dihukum di depan orang banyak. Supaya jadi pembelajaran. Supaya tidak melakukan hal yang sama. Ini pembelajaran sebenarnya. Ketika kita dibandingkan orang lain, sudahlah. Jangan habiskan waktu untuk memikirkan orang-orang yang membandingkan kita. Tapi motivasi diri kita. Kalau memang kita dikalah dalam al dunia, kalahkan dia dalam al akhirat. Kalau kita memang dibandingkan dalam al keuangan, bandingkan dia dengan amal kebaikan. Kalau memang kita dibandingkan dalam al sesuatu yang tidak mampu kita lakukan, lakukan yang lainnya. Yang kau bisa lakukan, perlihatkan prestasimu. Itu yang bagus. Jadikan motivasi diri, jadikan pembelajaran. Bahwa aku bisa, aku mampu kok. Ingat, betapa banyak orang berhasil dari keterpurukan dia bangkit. Betapa banyak orang berhasil ketika dilecehkan dia memperlihatkan balasan dengan baik. Tahu nggak apa artinya kebaikan? Kebaikan itu bukan karena kita membalas kebaikan dia. Itu namanya balas, hukum membalas. Bukan kebaikan itu, balas jasa namanya. Ketika engkau tuh berbuat baik kepada orang yang baik padamu, itu namanya balas jasa. Tapi berusahalah berbuat baik kepada orang yang berbuat buruk kepadamu. Ketika engkau dilecehkan dengan kata-kata yang tidak enak menyakiti hatimu, maka balaslah dia dengan kebaikan supaya dia merubah kata-katanya dan dia sadar sendiri dengan merubahkan dengan kata-katanya. Ingat, capek tangan kita. Tangan kita cuma dua untuk menutup, menyumbat mulut-mulutnya orang dengan mulut-mulut orang yang ngomong-ngomong itu. Yang paling bagus, sumbat tangan ini digunakan untuk menyumbat telinga kita yang dua. Pas kan? Dibandingkan arus itu. Ingat, ingat. Jadikan segala sesuatu rintangan itu jadi ombak. Untuk apa? Untuk menjalankan perahu kita. Untuk menuju ke dermaga kita sendiri. Untuk menuju ke pelabuhan kita sendiri. Itu hebat semuanya. Teguran, cicahan, omongan, pokoknya. Alhamdulillah. Saya tidak usah bicara. Saya sendiri juga digituin. Tapi saya balas dengan kebaikan. Mohon maaf kepada semuanya. Kalau Tristan, balasannya ketika engkau digituin sama orang, dibanding-bandingkan dengan kakakmu Kevin. Kalau aku sih dulu waktu masih kecil, ya, masih belum bisa apa ya? Ngapa-ngapain? Bukan, kan masih zamannya lagi apa namanya, puber ya. Puber. Balik ya istilahnya. Ya, balik. Jadi emosi masih agak labil. Jadi kadang-kadang suka sakit hati banget. Terus lama-lama makin kesini makin bisa belajar gimana caranya untuk lebih menahan diri. Karena kebaikannya untuk diri aku juga sendiri. Dan aku dapat share itu ke orang lain juga. Tapi gini, ada saya pertanyaan satu. Kalau waktu dulu kan diajarin kan bareng-bareng sama-sama nih main piano segala macam dan lain-lain. Tapi kenapa kok Tristan milihnya ke jalur DJ? Nggak takut nanti dibilang, wih DJ kan banyak kan hubungan dengan dunia malam gitu ya kan? Iya. Coba gimana? Sebenarnya sejauh kita menjalankan kerjaan itu pada tempat yang tepat, itu kalau menurut aku sih, aku ngerasa nggak bersalah gitu loh. Sejauh dilakukannya dengan benar. Asal dilakukan dengan benar. Tapi kan identik image-nya itu gitu. Iya, identik image-nya. Tapi gimana cara menyikapinya? Pasti ada omongan kayak DJ kan ya gini-gini gitu. Cuma ya aku tahan aja selama aku berbuat dengan benar, pada tempat yang benar juga aku tahan aja gitu. Tepuk tangan dulu, Bu.
Ini masalahnya Pemuda masa tergantung kini. orangnya. Ini namanya pemuda masa kini. Kalau ini pemuda masa Pemuda gitu. masa gitu. Bisa aja Pak Ustadz. Tunggu tanyain Iya, namanya iya. dong. Boleh. Keberhasilan seorang anak itu kan dari karena orang tuanya. Pasti. Ya alhamdulillah sih sebenarnya kita memberikan pembelajaran itu yang seperti tadi saya bilang bahwa Kevin Martin sama polanya. Cuman at the end kalau saya mempersiapkan misalnya dua-duanya les piano gitu kan, piano klasik. Tapi pada saat sudah besar mereka juga mempunyai keinginan. Nah minat anak-anak itu juga kita harus pahami. Jadi jangan kita juga hanya memikirkan maunya kita, anak kita jadi apa, karena dia juga pasti punya minat. Dia kan manusia juga. Nah itu juga kita harus memahami dan kita harus mensupportnya dengan tentunya dengan kemampuan kita ya. Kemampuan masing-masing orang tua kan beda. Jadi misalnya Cisan minatnya apa? Saya ternyata mau DJ dan saya mau sekolah bisnis. Nah itu jadi hal-hal seperti itu yang menurut saya juga harus dipertimbangkan. Nggak cuman minat orang tuanya, tapi kita memberikan jalan Maunya juga. dia juga apa? Juga Difasilitasi memahami. dan diarahkan. Tapi lihat bahwa setiap anak ternyata dikasih basicnya. Betul. Ya, basicnya sama Awalnya semua. dulu, Tapi ya. kan dia biar gimana harus berkembang juga. Betul banget itu. Tapi Kenapa, aku Ustadz? mau. Mau apa? Aku mau. Mau apa? Apa, Ustadz? Mau. Sini dulu. Mau apa? Sini dulu. Saya mau. Aku panggil Tete Memes. Tete Memes. Teh Pak Memes. Memes ya. Sini duduk sini. Duduk. kayak nggak pernah kecil aja. Tisan udah hatam Quran juga loh. Oh, Masya Allah. Iya, Masya Allah. Cuman nggak sejago yang sih. Cuman Gak dia apa-apa, bagus. tapi udah bisa Sholatnya udah udah alhamdulillah. Kalau biasanya biasanya Ya. kalau nasihatin Tristan supaya tidak kecil hati atau gimana, buat Kevin juga gimana? Ya intinya setiap Tristan kalau setiap manusia itu kan berbeda dan unik dan punya kemampuan dan kelebihan kekurangan. Jadi jadilah diri sendiri. Yang penting kalau dalam bekerja dalam sekolah lakukanlah suatu hal yang diridhoi Allah, yang di jalan Allah, yang aman, yang halal gitu. Jadi apapun mama papa pasti akan mensupport gitu. Tuh, Tian, omongin. Ucapin Tristan. Tristan mau ngomong apa? Tristan, ngomong dong. Aku udah bersyukur banget kalau misalnya bertahun-tahun aku ditempa, bertahun-tahun aku sering menghadapi rintangan, tapi mama papa tetap tegar untuk terus mendukung aku, terus mendorong aku untuk menjadi yang lebih baik, untuk sampai ke dermaga. Aku berterima kasih banget. Peluk mamanya, sayang. Masya Allah, luar biasa. Ini satu contoh buat kita sebagai orang tua yang mensupport semua kegiatan anak-anak kita sambil mengarahkan. Bukan berarti anak itu dilarang-larang dengan kemauannya. Jadi kemauan biarkan orang dia tua jalan. terus yang dipaksakan kepada anaknya nggak boleh juga, karena anak juga Kalau adalah manusia. anaknya naik sepeda diajarin, dipegang terus kapan bisanya? Betul. Biar Masya Allah. Boleh Tristan, boleh kembali lagi ke tempatnya. Terima kasih banyak, tepuk tangan dulu dong buat Mbak Memes dan juga Tristan. Masya Allah, luar biasa. Nanti Mudah-mudahan anak ini bisa saya jadi gede contoh begini buat kita. juga ya? Ya iyalah. Jangan nanti bertanya-tanya ini anak siapa Pak? Ustazah bisa aja. Tunggu dulu Ustazah. Kenapa? Mertua saya itu tinggi. Oh, gitu. Makanya anak-anak saya tinggi semua. Oh gitu. Oh, iya. Yang pertama Naure itu agak tinggi. Agak tinggi. Yang kedua sedang. Yang Sedang. ketiga ini Anwar kayak bapak abah saya. Oh gitu, besar. badannya. Wah, luar biasa. Zihar itu artinya menyamakan orang yang haram kita nikahi, yaitu ibu atau Ya. saudara perempuan, dengan anggota badan yang haram untuk dilihat. Buat jamaah yang di rumah, langsung aja kita masuk yuk ke kisah teladan yang akan disampaikan oleh Ustazah Oki tentang dibanding-bandingkan. Langsung aja waktunya Ustazah Oki, silakan, mohon izin. Hari ini mari kita sama-sama mendengarkan sebuah kisah yang menjadi sebab turunnya surah Al-Mujadilah yang sudah dibacakan oleh Ustadz Syam dan adiknya tadi. Ini kisah mengenai membanding-bandingkan antara ibu dengan istri atau yang akan kita kenal dengan nama zihar. Ini adalah kisah mengenai seorang wanita bernama Kaulah binti Tha'labah dan suaminya Aus bin Samit. Kisah mengenai zihar ini diabadikan di dalam Al-Quran karena pada kejadian itu belum pernah ada di kejadian-kejadian sebelumnya. Kaulah binti Tha'labah adalah seorang sahabiah, seorang sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, wanita yang mulia, yang kokoh keimanannya, yang senantiasa mengikuti perang-perang
yang dilakukan oleh Rasulullah SAW, perang Uhud, perang Badar. Beliau senantiasa berpartisipasi dalam perang-perang tersebut. Khawlah binti Tha'labah terkenal sebagai wanita yang fasih bicaranya, yang pandai, yang cantik rupawan. Pada satu ketika, ia sama seperti rumah tangga pada umumnya mengalami perselisihan dengan sang suami Aus bin Somit di dalam rumahnya. Terjadi pertengkaran kecil di antara mereka, lalu kemudian Aus bin Somit mengatakan, "Engkau seperti punggung ibuku." Keluar kalimat tersebut yang membuat Khawlah binti Tha'labah pada akhirnya kaget karena kalimat tersebut belum pernah ia dengar sebelumnya. Sang suami Aus bin Somit pada akhirnya keluar dari rumah dan berkumpul dengan teman-temannya. Sementara Khawlah bin Tha'labah ini kemudian berpikir, "Kau seperti punggung ibuku." Kalimat apa itu? Apa maksudnya perkataan suamiku yang terlontar padaku dalam keadaan yang marah seperti itu? Akhirnya beberapa saat kemudian Aus bin Somit yang sudah puas dengan teman-temannya bermain, yang bergaul dengan teman-temannya, pulang ke rumah memiliki kebutuhan dengan istrinya, mengajak istrinya ke ranjang. Lalu apa yang dilakukan oleh Khawlah binti Tha'labah? Sebentar, tunggu dulu. Saya harus menanyakan perihal ini kepada Rasulullah SAW. Saya harus menanyakan permasalahan rumah tangga kita dengan kalimat yang engkau katakan tadi, "Kau seperti punggung ibuku." Saya ingin tahu hukumnya di dalam Islam seperti apa. "Jangan sentuh aku terlebih dahulu karena bisa saja aku bukan jadi istrimu lagi," kata Khawlah binti Tha'labah. Lalu hal ini pun diadukanlah kepada Rasulullah SAW. Khawlah binti Tha'labah datang ke hadapan Rasul dan berkata, "Rasul, apa sebenarnya yang terjadi pada rumah tanggaku dan bagaimana hukum pernikahanku dengan suamiku ketika suamiku mengatakan dan menganggapku sama dengan ibunya, dengan punggungnya? Kau seperti punggung ibuku." Apa maksudnya wahai Rasul? Rasulullah SAW belum bisa menjawab ketika itu karena memang belum ada penjelasan sama sekali. Belum ada kejadian-kejadian sebelumnya mengenai perkataan-perkataan itu. Sampai pada akhirnya Rasulullah SAW menunggu untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan wahyunya atas kejadian yang dialami oleh Khawlah binti Tha'labah. Tak beberapa lama kemudian Rasulullah SAW memanggil Khawlah, "Khawlah, datang kemari. Karena permasalahan rumah tanggamu, Allah ternyata menurunkan firman-Nya di surat Al-Mujadilah ayat 1-4. Bahwa apa yang dilakukan oleh suamimu termasuk kategori zihar, yaitu kategori yang sudah jatuh talaknya. Maka pernikahan engkau dengan suamimu itu adalah batal, kecuali suamimu bisa melakukan hal-hal untuk menjadi pengganti dari apa yang sudah ia lakukan." Apa itu Rasul? Kata Khawlah binti Tha'labah yang kokoh keimanannya, yang senantiasa mengikuti perintah-perintah dari Allah dan Rasulnya. Pertama, kalau ingin membebaskan dari perkataan itu adalah sang suamimu Aus bin Somit harus membebaskan budak. Bagaimana bisa membebaskan budak wahai Rasul? Suamiku itu sama sekali tidak memiliki budak, kata Khawlah binti Tha'labah yang sesungguhnya ingin kembali pada suaminya, namun ia takut akan hukum Allah atas hukum zihar tersebut. Yang kedua, baik kalau tidak bisa, suruhlah suamimu untuk berpuasa 2 bulan lamanya. Wahai Rasul, bagaimana mungkin? Aus bin Somit itu adalah laki-laki tua, tidak mungkin bisa berpuasa selama itu. Apa yang aku harus lakukan? Yang ketiga, kalau tidak bisa, sebagai kafarat dari apa yang sudah ia lakukan dengan perkataan itu, silakan untuk memberi makan 60 orang miskin. Suamiku orang yang tidak punya, Rasul. Apa yang aku harus lakukan supaya aku bisa kembali lagi dengan dia yang sudah menzihar aku seperti itu? Maka Rasul mengatakan, baik, aku akan membantu setengahnya untuk memberi makan orang miskin. Lalu Khawlah mengatakan, kalau gitu aku bantu setengahnya wahai Rasul. Maka diberikanlah 60 makan orang miskin atas kesalahan sang suami yang telah melakukan zihar. Maka pelajaran berharga dari surat Al-Mujadilah ayat 1-4 ini dan pelajaran berharga dari Khawlah binti Tha'labah dan suaminya Aus bin Somit adalah jangan sekali-kali melakukan zihar, menyamakan antara punggung ibumu dan istrimu. Semoga jadi pembelajaran. Ini bisa kita banding-bandingkan juga, banding-bandingkan dalam hal positif, perbandingan dari kisah terdahulu dengan sekarang untuk jadikan pembelajaran. 2/3 dari isi kandungan Al-Quran adalah merupakan banyaknya kisah. Kenapa? Untuk menjadikan pembelajaran buat kita. Iya, nah ini banyak sekali pembahasan tentang zihar. Salah satunya adalah supaya kita pahami bersama, zihar itu artinya menyamakan orang yang haram kita nikahi, yaitu ibu atau saudara perempuan, dengan anggota badan yang haram untuk dilihat. Betul. Tapi kalau kata Ibnu
Ibnu Qudamah, kalau misalnya menyamakan kamu seperti kuku ibuku, kamu seperti gigi ibuku, itu tidak jatuh ziharnya. Gitu. Tapi kalau misalnya dengan punggung, dengan perut, itu jatuh ziharnya. Jadi kalau sudah tahu hukum ini, hati-hati dengan Pokoknya berkata-kata. hati-hati nih buat para suami Iya. untuk berkata-kata atau membanding-bandingkan istri dengan orang tuanya. Kalau Betul. bisa nggak usah dibanding-bandingin deh, istri-istri orang tua ya. Nggak usah dibanding-bandingin, mereka kan beda orang. Bisa jadi ukuran kita tidak akan bisa sama dengan ukuran orang lain. Jangan samakan. Sehingga Allah menurunkan kita ke bumi ini, mendatangkan kita, memberikan kita kehidupan untuk mengetahui siapa yang terbaik di antara kita. Itu indah. Kalau tadi kita sudah mendengarkan tausiah, ada kita satu teladan juga. Tadi kita sudah menjawab pertanyaan dari jamaah yang ada di rumah. Sekarang waktunya kita mengambil hikmah dari pertemuan kita hari ini. Mungkin langsung saja Ustadz Syam, mohon izin waktunya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ulaika humul mu'minuna haqqan lahum darajatun 'inda rabbihim wa maghfiratun wa rizqun karim. Orang-orang yang beriman, orang-orang yang imannya kuat, iman yang benar, imannya yang hak, mereka itulah derajatnya lebih tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mereka akan memperoleh ampunan, mereka akan memperoleh rezeki dan kemuliaan dari Allah. Begitulah Allah membandingkan. Ternyata yang boleh dibandingkan adalah kadar keimanan seseorang, dan itu hanya Allah lah yang tahu. Masya Allah. Ustazah Oki, silakan. Silakan membanding-bandingkan diri kita dengan orang yang punya ilmu dan punya pemahaman Al-Quran, yang bisa mengajarkan Al-Quran, yang akhlaknya juga baik, dan juga orang-orang kaya yang dermawan. Karena itu dua iri yang diperbolehkan untuk kita. Ketika kita iri dengan orang tersebut, membanding-bandingkan diri kita dengan orang-orang yang punya Al-Quran di dalam dirinya, dan kemudian punya harta dalam dirinya, maka itu adalah membanding-bandingkan dalam hal baik. Tapi selain daripada itu, maka tidak perlu masuk ke dalam hati khawatir nanti menjadi orang yang rendah diri dan tidak bersemangat untuk maju ke depan. Masya Allah. Tasila letak sirapi. Itu istilah luar biasa di daerah saya. Itu semua punya perjalanan masing-masing. Bisa jadi ukuran kita tidak akan bisa sama dengan ukuran orang lain. Jangan samakan. Sehingga Allah menurunkan kita ke bumi ini, mendatangkan kita, memberikan kita kehidupan untuk mengetahui siapa yang terbaik di antara kita. Dan inilah untuk menggapai ridha Allah, bukan amal, bukan pahala, tapi keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, Alhamdulillah, Alhamdulillahirabbil alamin. Demikianlah pertemuan kita hari ini. Baru saja kita mendengarkan tausiah disampaikan oleh Ustadz Maulana, Ustadz Zauki dan juga Ustadz Syam. Mudah-mudahan apa yang kita dengarkan hari ini bisa menjadi pembelajaran untuk kita semuanya. Amin, amin, ya rabbal alamin. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih banyak buat Mbak Memes dan juga Tristan yang udah hadir di Islam Dan Itu terima Indah. kasih juga buat keluarga Syam. Betul, Ayahnya, terima kasih omnya, banyak. Terima jauh-jauh kasih dari banyak. Papua, dari Dari Sorong, Afrika. di Sokgorang. Wih, Masya Allah. Pamannya dari Afrika. Betul. Dari Afrika loh. Iya, terima kasih juga buat jamaah yang udah setia Adiknya. nonton Islam Itu Indah dari pagi sampai dengan sekarang. Nih, Iya. sebelumnya kami mau mengucapkan mohon maaf ya sebesar-besarnya apabila ada salah-salah kata. Dan sebelum kita akhiri perjumpaan kita pada hari ini, kita minta nih duet nih antara mamah dan anaknya. Berarti saya dong. Enggak Ustadz. Mamanya itu adalah Mbak Memes dan juga Tristan di Oh, sini berarti anaknya. kalau saya mau duet sama Ibu Masita dong. Iya, kalau gitu kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk Mbak Memes dan juga Tristan. Silakan. Rindu kami padamu, ya Rasul. Rindu tiada terperi. Berabad jarak darimu, ya Rasul. Terasa di kau di sini. Cinta ikhlasmu pada manusia bagai suara surga. Dapatlah kami membalas cintamu secara bersahaja. Rindu kami
tiada terperi. Rindu kami padamu ya Rasul, rindu tiada terperi. Berabad jarak darimu ya Rasul, serasa di kau di sini, serasa Allahu wajhah. Alimu auladakum ala ghairi syakilatikum. Fa innahum makhluquna di zamanin ghairi zamanikum. Didiklah anak-anak kalian sesuai zamannya. Nah, itu yang dilakukan Bapak. Karena sesungguhnya anak-anak kalian itu akan melalui keadaan yang berbeda dengan keadaan kalian. Ya, walaupun Bapak sedikit otoriter. Iya. Terima kasih banyak Ustaz Syam. Bapak, terima kasih banyak udah datang di Islam itu Indah. Adanya Syam namanya siapa? Dulu, Tadi? Salahuddin Nur. Salahuddin Nur. Masih ada tuh omnya. Oh, Oh, iya, iya. Masya Allah. Dilupakan, kesian banget. Terima kasih banyak boleh duduk lagi. Ini Pak Ustadz, kita langsung aja angkat tema kita pada hari ini. Karena kita lagi ngebahas tentang dibanding-bandingkan. Kalau gitu temanya adalah senangnya dibanding-bandingkan. Jadi kalau selama ini orang bilang, aduh aku nggak senang dibanding-bandingin, kita bikin kebalikannya. Kebalikannya. Betapa senangnya dibanding-bandingkan. Tapi sebelum kita ngomongin betapa senangnya dibanding-bandingkan, coba kita bahas dulu satu persatu Pak Ustadz. Kenapa banyak manusia yang bete Pak Ustadz atau nggak suka kalau dibanding-bandingkan dengan orang lain? Mohon izin waktunya, silakan Pak Ustadz. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Membicarakan tentang membanding-bandingkan. Tidak ada manusia yang suka dibanding-bandingkan dengan orang lain karena masing-masing punya dunia sendiri. Masing-masing punya kehidupan sendiri dan masing-masing punya cita-cita keinginan yang berbeda-beda. Ketika manusia dibanding-bandingkan, disitulah dia merasa dilecehkan. Merasa bahwa dia disepelekan. Tapi ingat, ketika manusia dibanding-bandingkan, berarti ada patokan yang harus dicapai untuk jadi standar rata-rata. Mohon maaf kepada siapapun yang merasa sakit hati karena dibanding-bandingkan dengan saudara yang lain, dengan orang lain. Ini menjadikan pembelajaran buat kita untuk jauh lebih baik. Jangan pernah berburuk sangka ketika orang membanding-bandingkan kita, tapi dia adalah tujuannya yang baik. Bentuk perhatian mereka, bentuk aplikasi dari keinginan mereka supaya kita bisa sama dengan dia. Itu sebenarnya. Jadi jangan berburuk sangka. Sekalipun pada dasarnya manusia tidak suka dibanding-bandingkan. Mereka punya rezeki sendiri. Mereka punya tujuan hidup sendiri. Jadi jangan pernah merasa kita mohon maaf, menjelekkan ataupun menghina orang lain lewat membanding-bandingkan. Silakan Anda membanding-bandingkan orang. Tapi jangan engkau sakiti, lukai, dan ambil haknya. Dari tiga ini tidak boleh kita lakukan. Padahal kita sendiri tahu, kita sendiri pun tidak suka dibanding-bandingkan. Coba, kepada semua orang yang suka membanding-bandingkan orang, suka nggak Anda dibanding-bandingkan? Pasti berkata, saya tidak suka. Makanya kepada orang tua, sadarkan diri kita, kita sendiri yang merusak anak kita ketika kita membandingkan anak kita dalam hal fisik, dalam hal ekonomi. Tapi ingat, sekali lagi saya ingatkan, tidak usah takut ketika anak kita lebih hebat dengan yang lainnya. Karena dia punya kelebihan yang sendiri. Ingat ya, bisa jadi kekurangan itu, disitulah kelebihannya dia. Ya, tinggal dipacu. Kepada semua orang tua, silakan mengarahkan anaknya. Kepada orang-orang mungkin guru dan orang tua, ini yang paling repot ini. Guru dan orang tua, karena kenapa? Mereka punya andil di situ, punya tanggung jawab. Orang tua tanggung jawabnya kepada Allah. Iya, karena anak adalah amanah, anak adalah karunia. Tapi sekaligus guru punya andil juga. Karena kenapa? Merasa dilihat prestasinya. Aduh, betapa bangganya seorang guru kalau muridnya hebat. Betul tidak? Saya mau tanya, Ibu, marah nggak kalau anaknya lebih hebat dari Ibu? Bangga. Kalau Sasoki, nanti
Ustazah Maryam, lebih hebat dari Ustazah Oki. Harus lebih hebat, sama seperti tadi ayahnya Ustadz Syams tadi mengatakan bahwa bangga terhadap Ustadz Syams karena melebihi ayahnya. Iya, Jadi bagus. begitu. Ustazah Oki udah senangis. Nggak nangis Ustadz. Ingin kan? Apa? Lihat anaknya lebih hebat. Iya dong, harus. Seluruh orang tua, seluruh ibu, seluruh guru juga pasti menginginkan yang anaknya muridnya lebih baik daripada Lebih hebat. gurunya. Cuma begini, kepada semua yang menginginkan melebihi daripada target, hati-hati. Karena salah satu penyebab rusaknya iman adalah ketika kita terlalu panjang angan-angan. Iya, jangan engkau paksakan sesuatu di luar dari kemampuannya. Mohon maaf, jangan kau paksa gajah untuk terbang. Iya. Itu semut kecil tapi dia punya sayap, nanti bisa terbang itu. Walaupun kecil. Dan Allah sudah menakdirkan segala sesuatu, sudah diaturkan. Semua binatang kecil ada sayapnya. Binatang besar tidak ada sayapnya. Kebayang nggak kalau sapi ada sayapnya? Kalau dia buang hajat, aduh PR itu. Jadi semua ada kelebihannya. Tidak boleh orang saling iri, saling membandingkan. Ingat, kepada orang tua, anakmu punya kelebihan sendiri. Tinggal digali. Nah kebetulan keluarganya Syam, keluarga hafal Quran semua. Masya Allah ya. Iya, insya Allah mudah-mudahan saya anakku juga begitu. Amin, 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 ya Allah. Yang Amin. jelas saleh semua. Amin. Yang pertama saya mau jadikan dokter. Yang kedua saya jadikan polisi. Luar Yang biasa. ketiga jadi ustadz. Luar yang biasa. keempat jadi pengusaha. Luar biasa. Dan alhamdulillah yang pertama Ustazah Naura sudah wisuda. Sudah wisuda. Sebelum Bentar Ramadan. lagi dong ya jadi polisi ya. Wisuda TK. Masih lama Ustadz. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Orang di situ tua mau punya pilot semua kan? Alhamdulillah Coba insya Allah. anaknya Padli mau jadikan pilot semua. Iya, yang cowok. Karena dia mau gratis terbang itu. Nggak, karena cewek jadi cita-cita dokter. bapaknya nggak kesampaian. Biasanya gitu. Betul. Jadi pengen anaknya yang meneruskan. Kan anaknya harus lebih hebat daripada Oh iya dong. bapaknya. Betul Ustaz Zoki. Ustaz Zoki langsung kincut hati kita. Cita-cita bapaknya gak kesampean. Tahu aja Ustaz mau jadi polisi gak kesampean. Faktor tinggi Ustaz Zoki. Enggak, kalau Ustaz Aduh. Zoki cita-citanya dulu mau jadi? Cita-citanya, jadi artis waktu umur 4 tahun itu. Kan Ustaz Sukanya Zoki masuk punya TV. saudara 3. Iya. Cewek semua. Merasa tersaing gak dengan adiknya yang jadi dokter? Enggak. Kasian banget Ustaz Zoki dikalah. Enggak. Adiknya jadi dokter loh. Kan potensi orang beda-beda. Oh, gitu ya? Iya betul. Luar Ustaz biasa. aja yang kompor-komporin, kalau saya nggak apa-apa. Masya Allah. Setidaknya kalau engkau tidak memiliki akhlak kepada orang lain, setidaknya engkau berakhlak kepada Allah yang menciptakan hambanya Allah tersebut. Nih buat jamaah yang di rumah masih di Islam itu Indah dan masih di tema kita hari ini adalah senangnya dibanding-bandingkan. Senang dibandingkan. Senang Supaya dibanding-bandingkan, memotivasi. betul. Tadi dalam al-ibadah dan dalam al-ilmu. Betul, Masya Allah nih Pak Ustadz kalau kita berbicara tentang dibanding-bandingkan pasti ada sisi positif dan sisi negatifnya. Sekarang yang kita angkat pertama itu adalah dari sisi negatifnya. Ya. Ada pasti akibat dan bahayanya jika kita membanding-bandingkan dengan orang lain. Mohon izin Ustazah Oki, silakan waktunya. Ada orang yang hobinya membanding-bandingkan antara satu orang dengan orang lain. Seorang ibu atau ayah membandingkan anaknya yang satu dengan anaknya yang lain. Bahkan ada nih ibu-ibu yang membandingkan suaminya sendiri dengan suami orang lain. Ada Bu? Ada ya? Atau jangan ya, nggak boleh kayak gitu. Atau seorang suami yang membandingkan istrinya dengan mantan pacarnya yang dulu. Ada nggak? Aduh, nauzubillah min dzalik. Kita mudah-mudahan berlindung pada Allah dari perbuatan-perbuatan yang seperti itu. Membanding-bandingkan adalah sebuah perbuatan yang menyakiti banyak orang, bahkan menyakiti Sang Pencipta. Membanding-bandingkan ada banyak contohnya, membanding-bandingkan dalam hal fisik, membanding-bandingkan dalam hal ekonomi, status sosial, membanding-bandingkan dalam hal potensi, kecerdasan, dan lain-lain. Kalau ada orang-orang nih zaman sekarang kan zamannya sosial media, bicaranya pakai jempol, bener nggak Bu? Orang bebas ngomong apapun. Jadi seringkali suka membanding-bandingkan. Oh, kok si itu jelek banget ya nggak kayak kakaknya? Kok kulitnya hitam banget ya nggak kayak kakaknya? Kulitnya putih. Kok pesek banget ya nggak kayak kakaknya? Ya? Nggak ada. Ini contoh Ustaz. Dan itu sering terjadi ketika
ketika engkau membanding-bandingkan seperti itu tidak hanya menyakiti orangnya tapi engkau juga menyakiti sang penciptanya. Yang menciptakan hidungnya pesek, yang menciptakan kulitnya hitam, yang menciptakan yang lain-lain, yang menurut rupa kita itu tidak baik misalnya adalah sang penciptanya. Engkau tidak memiliki akhlak. Setidaknya kalau engkau tidak memiliki akhlak kepada orang lain, setidaknya engkau berakhlak kepada Allah yang menciptakan hambanya Allah tersebut. Menyakiti Allah. Membanding-bandingkan dalam hal fisik, kok jelek banget, ini banget, itu banget. Menyakiti Allah sang pencipta yang menciptakan dengan sebaik-baiknya. Di surat At-Tin ayat 4, Allah telah menciptakan engkau dengan bentuk yang sebaik-baiknya. Ada orang-orang yang membanding-bandingkan dalam hal ekonomi. Oh, kita tuh nggak selevel sama dia. Dia itu status sosialnya lebih jelek daripada kita, lebih buruk. Apa bahayanya? Sombong. Ada sifat sombong, sifat ujub yang terselip di dalam hatimu. Ingat bahwa ketika ada orang yang memiliki sifat sombong sebiji zarah pun, sebesar atom pun nggak akan masuk surga. Orang sombong, orang yang memalingkan wajahnya di depan manusia, di surat Luqman 18 nggak boleh. Orang yang berjalan dengan angkuh tidak boleh seperti itu. Orang yang membanding-bandingkan, apalagi membandingkan dirinya sendiri lebih daripada orang lain, khawatir akan terjangkit sifat sombong. Banyak nggak tuh penyakit hatinya tuh? Sombong, ujub, dan yang lain-lain. Ria. Itu membuat dirinya sendiri menjadi kasihan harusnya orang yang seperti itu. Padahal dalam sekejap mata saja Allah bisa musnahkan semua status sosial dan harta-hartanya itu. Membanding-bandingkan dalam hal potensi, dalam hal kecerdasan, kok bisa sih dianya nggak baik, dianya kok nggak bisa, bodoh banget nih matematikanya, si anak ini kok pintar banget, kok dihitung dari matematika. Memangnya anak pintar itu dari pelajaran matematika saja? Orang punya kecerdasan macam-macam. Ada anak yang pintarnya musik, ada anak yang pintarnya olahraga, ada anak yang pintarnya interpersonal, punya banyak teman. Ada anak yang pintarnya apalagi Bu? Kinestetik, gerak tadi sudah. Ada anak yang pintarnya visual, spasial, pintarnya berbahasa, dan juga pagi. Pagi-pagi kita berbagi nilai seni sejukkan hati, menuju petunjuk ilahi, jawaban dari hidup ini. Ya Allah, aku mohon kepadamu ridhomu dan surga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Alhamdulillah, hari ini kita ketemu lagi di Islam Itu Indah. Nah, sebelum kita mulai acara hari ini, saya mau tanya-tanya dulu sama jamaah yang ada di sini. Ibu-ibu terutama nih, ibu-ibu. Ibu-ibu suka ngebandingin anaknya nggak, Bu? Kakak, kenapa kamu nggak kayak adik kamu? Adek, kenapa kamu nggak kayak kakak kamu? Bener gak, Bu? Bu, itu curahan hatinya sosok Padli. Karena suka dibanding-bandingkan dengan saudara kembarnya dia. Iya, nggak begitu Pak Ustadz, bukan cuma saya doang. Yang adik kakak aja begitu. Apalagi saya yang kembar, lebih parah. Enggak, bercanda Ustadz. Ya iyalah. Maksudnya itu pasti. Tuh sekarang Padlan alhamdulillah sudah punya hotel. Bangun perumahan. Iya. Padli nggak ada. Hello. Gimana tuh perasaannya? Enggak, saya biasa aja tuh. Kan saya yang beli.
Tapi kalau misalnya saudara satunya lebih sukses, bukannya lebih iri, malah termotivasi dong. Termotivasi dan saya juga seneng. Kalau ngeliat saudara sakit hati ya? Enggak. Nggak sakit hati pasti. Enggak, karena saya pasti jujur aja. Enggak Pak Ustadz. Karena saya mau beli dua-dua gitu. Oh, gitu. Iya. Kayaknya kaca-kaca matanya. Oh kaca-kaca. Baru bangun tidur. Biasa Ustadz. Ustadz kalau gitu pagi-pagi. Nggak cuma bercanda. Tapi bagus sih. Kelihatannya kalau kita termotivasi juga bagus. Betul. Cuma memang kata-kata orang membanding-bandingkan itu sakit hati sekali. Betul. Tapi kan ada yang positif, ada yang negatif. Iya, betul. Sebelumnya gini, sebelum kita lanjutkan lagi, hari ini kita kenalin dulu dong bintang tamu yang datang ke sini. Ada cewek dan berondongnya. Cewek dan berondongnya? Iya. Astagfirullahaladzim. Ya Allah janganlah seperti itu. Nggak boleh. Maksud nggak boleh. Jadi fitnah Mama nanti. dan anaknya. Kan anaknya udah gede banget. Ada Mbak Memes dan juga Tristan. Tepuk tangan dulu dong. Wih, Tristan ganteng banget ya. Tuh. Ganteng. Yang mana yang ganteng? Tristan. Tadi nunjuknya kok ke situ sendiri. Nggak apa-apa. Assalamualaikum Mbak Memes. Pakai mic ya Mbak. Ini luar biasa loh. Yang satu udah gede, nggak taunya yang satunya lagi juga udah gede juga. Dua-duanya ganteng. Anaknya kan dua. Satu Kevin, satu Tristan. Oh, satu Kevin. Nah, iya dong. Satu Tristan. Kasihan Tahu Tristan. Kasihan Tristan kalau kakaknya begini. Tunggu dulu. Kalau Kevin kenapa nggak dibawa? Kevin lagi kan dia ada di rumahnya, jadi lagi. Oh, sudah punya rumah sendiri? Dia lagi tinggal di rumahnya dia. Tepuk tangan dulu Bu. Oh, luar biasa. Hebat loh. Sam, ingat. Sudah punya rumah anaknya. Tuh. Walaupun belum menikah. Insya Allah, Sam harus Ustaz. punya rumah. Iya, luar Nanti beli biasa. tangganya. Amin. Hah? Amin. Beli tangganya dulu. Jadi rumah tangga. Kalau belum punya istri, rumahnya ada tangganya, jadi tetap ada rumah tangga. Sebentar nih Mbak Memes, Iya. bener nggak tadi kita ngobrol-ngobrolin nih sama jamaah semua yang ada di rumah juga kalau tanpa sadar nih si orang tua ini suka ngomong gitu sama anak-anaknya, si kakak sananya, kakak kenapa kamu nggak kayak adik kamu sih? Adik kamu tuh belajarnya rajin, kamu tuh orangnya tuh hobinya main mulu. Atau mungkin kakaknya udah sukses, Dek, kamu tuh lihat tuh kakak kamu harus kayak kakak kamu jangan cuma di rumah aja, coba gali potensi. Gak ada gitu gak sih? Saya boleh ngomong ya? Boleh, Ya, jujur. Banyakan ngomong, jadi bawa. Sengaja saya bawa. Hadap sini. Kamera ada di Tuh sana. kan, kelihatan kan? Kalau kamu capek gini aja dah. Silakan. Dengarin. Mama mau ngomong. Sebenarnya kalau saya sebagai orang tua dan Mas Adi, kalau melihat potensi anak-anak memang berbeda. Betul. Gitu. Walaupun ada sedikit benang merah yang sama gitu sifatnya gitu. Itu sifatnya yang benang merah yang agak sama tuh sifatnya sangat sensitif kayak gitu. Terus mereka punya ambisi masing-masing kayak gitu. Tapi memang kalau ngebandingin nggak pernah di depan mereka lah. Oh gitu. Paling Ini luar biasa ini. Karena kan setiap orang tuh unik. Apalagi kan kakak beradik itu masing-masing punya kelebihan dan kekurangan. Kalau saya sama Mas Adi nggak pernah bilang harus kayak kakak ya kamu gitu atau kakaknya harus kayak adik gitu. Masing-masing dengan pembelajaran dan pendidikan yang sama dari kecil. Betul. Misalnya cara makannya, cara belajarnya, cara Semua kalimat itu memang nggak pernah. Tapi kalau kalimat yang coba tuh tiru kakakmu ada nggak itu Mbak? Pasti ada, tapi yang tentu yang positif-positif. Tapi saya nggak pernah bilang yang negatifnya. Misalnya, Dek, kamu kayak kakak dong. Kakak tuh gini-gini. Jadi soalnya dia tuh jelek gitu. Enggak, karena masing-masing kan punya kekurangan kelebihannya. Kalau saya lihat gitu Jadi, potensinya. semua itu ada caranya. Coba kenapa Pak Ustadz? Merasa dibanding-bandingkan nggak? Pernah nggak? Jujur. Nggak pernah sama sekali sih. Nggak pernah. Nggak pernah Baik sama dari sekali. rumah, Apa maksudnya? di rumah lingkungan ayah ibu, Nggak pernah sama sekali. di luar. Di luar ya sedikit ya, tapi nggak berpengaruh bagi saya. Tapi Tristan lebih mirip mamahnya ya. Kalau Banyak Tristan yang bilang lebih mirip apa loh? enggak. Mirip Mirip papanya. papanya. Kalau Kevin mirip mamanya. Kalau Kevin mamanya nyesel deh ngelahirin yang begini Kevin. Udah gini, saya kan Kevin kan dah hadir. Iya. Kan biasa kalau tidak hadir kan Betul. diwakili. Oh iya benar. Kevin mirip mamanya, kalau Tristan mirip papanya, kalau saya mirip orang tua saya. Iyalah. Langsung mirip siapa lagi Pak Ustadz? Coba Ustadz sebentar. Nih Ustadz Sam kebetulan hari ini kedatangan orang tuanya, ada ayah, ada Ya, papanya, kenalkan. ada ayahnya. Sama harus perkenalkan. Coba. Mau diperkenalkan dulu. Ya, perkenalkan. Alhamdulillah. Ya, terima kasih. Jangan digituin. Bahagia sekali hari Mohon ini. izin. Siapa yang bahagia? Saya Pak. Di situ aja kita tidak ya. Pengen tahu orang yang hebat yang bisa melahirkan, yang bisa membuat pada akhirnya Ustadz Syam ada di dunia ini. Masya Allah. Masih muda, hafiz lagi, Masya Allah. Pengen tahu, kenalin dong Ustadz Syam. Nah ini Bapaknya hampir nangis loh. Punya mic satu dong, Tristan. nah ini adalah produksi. Masya Allah. Gak usah nangis. Gak usah nangis. Karena selama ini ya, alhamdulillah Bapak datang ziarah silaturahim, mau melihat
mau lihat Ustadz kerjaan yang anaknya. udah ada di Masya Islam itu Allah. indah Alhamdulillah. sekarang. Bangga nggak Pak ngelihat anaknya ada di Islam itu indah? Alhamdulillah, bersyukur sekali kepada Allah melihat anak saya sudah melewati keadaan ayahnya. Ya, Masya Allah. Subhanallah. Ya luar biasa ini Pak. Kalau boleh jujur nih, dulu sebelum Syam jadi seperti sekarang, ini kan sama adiknya sini, coba adiknya Sam nih. Ini Hafiz adiknya juga Sam juga nih. Hafiz juga nih. Hafiz juga Gantengan nih. adiknya kata Ustaz, gantengan adik saya. Nah kan dibanding-bandingkan Tuh, lagi kan. dibanding-bandingkan sama Ustaz. Dibanding-bandingkan lagi. Pernah nggak, maksudnya membandingkan antara Syam dengan adiknya, kayak contoh Dibandingkan Pak. bapaknya bukan gurunya. Kalau seandainya adiknya sudah hafal juznya lebih banyak daripada Syam, tuh adikmu tuh juznya udah nambah, kamu belum, gimana gitu? Alhamdulillah sering membanding-bandingkan, namun tujuan kami untuk memberikan semangat agar dia bisa tampil sama baiknya. Masya Allah. Kalau adiknya usianya 13 tahun, Hafiz 30 juz. Kalau Syam umur 15 juz. 15 tahun. 15 tahun. Beda 2 tahun. 2 tahun. adiknya. Tapi bersamaan menghafal. Sama-sama 4 tahun. Kalau yang ketiga 16 tahun usianya. Kalau yang keempat kemarin diwisuda di Pondok Gede. Nah, itu umur 12 tahun. Masya Allah. Sudah hafal. Perempuan sudah hafal 30 juz. Adiknya Syam umur berapa apal Quran? 14 tahun ya. Subhanallah. 13. 13 tahun. Jangan Menuju 14. lawan papa. 13. Mungkin dia masih belum ingat umurnya, belum tahu umur berapa ya saya gitu. Bapak itu tidak pernah melupakan anak. Betul. Tapi anak bisa saja dia lupa-lupa orang tuanya. Betul. Tapi mau tahu Bapak melihat Ustadz Syams ada di sini setiap hari. Selain bangga apa tuh Pak? Ada perasaan apa tuh Pak? Iya, sering bangga, tapi kali ini saya sedih bilang, ya beginilah kerja anak saya. Cukup capek juga, tapi alhamdulillah nikmat karena sehat. Jadi betul-betul kesehatan itu adalah modal utama. Makanya saya sering suruh jaga kesehatan. Ya, yang tidak berguna supaya ditinggalkan aja. Betul. Seperti ya minum rokok dan sebagainya. Rokok coba Pak. Istilahnya Minum kopi. Kalau Ustadz Syam sendiri merasa bangga nggak dibanding-bandingkan dengan orang tua nih? Maksudnya orang tua membandingkan Ustadz dengan adik. Gimana? Sebenarnya bangga sih bukan bangga ya, walaupun sakit hati pasti pernah ya, karena dibanding-bandingkan. Tapi semakin lama semakin mempelajari bahwasanya sesungguhnya orang tua itu mengambil salah satu kalimat dari Sayyidina Ali karramallahu. Di rumah boleh atau tidak? Boleh nggak Bu? Ibu punya foto nggak di rumah? Punya. Ada. Kan abis ini foto-foto ya, dipajang di ruang tamu ya. Nah, ini sebenarnya di hadis riwayat Bukhari Muslim, Rasulullah SAW bersabda, malaikat itu tidak akan masuk ke dalam rumah yang ada gambar yang bernyawa di dalamnya. Gambar yang bernyawa dimaksudkan di sini adalah untuk manusia dan hewan. Jadi kalau tumbuh-tumbuhan, yang lain-lain, batu, apa gunung, apa silahkan. Tapi kalau khusus manusia dan hewan tidak boleh dengan bentuk yang sempurna. Tapi kalau kepalanya sudah dihilangkan tidak mengapa, karena kepala itu adalah inti dari kehidupan. Ada nggak orang hidup tanpa orang hidup apa? Kalau kepalanya hilang masih bisa hidup nggak? Enggak kan? Nah makanya inti dari kehidupan. Jadi kalau ibu foto-foto nggak pakai kepala ya? Bukan, belum selesai Ustaz. Belum selesai. Nah itu yang diharamkan, yang tidak diperbolehkan. Pernah pada suatu ketika di zamannya Rasulullah, Aisyah itu punya tirai yang bergambar Bu. Rasulullah nggak suka, Rasulullah suruh Aisyah radhiyallahu anha untuk mencopot tirai tersebut sehingga dijadikanlah sebagai alas bantal oleh Aisyah. Itu adalah lukisan yang dibuat oleh manusia atau gambar-gambar. Tapi bagaimana dengan foto? Foto berbeda dengan lukisan. Foto itu kita mengambil gambarnya, kemudian dimasukkan ke dalam lensa gitu kan. Jadi bukan ciptaannya manusia. Kalau lukisan itu kan gambarnya manusia. Jadi itu yang tidak diperbolehkan. Yang haram adalah memajang foto tapi pakai baju yang seksi-seksi kebuka-buka. Nah itu yang tidak diperbolehkan. Tuh. Di kamar mandi pasang anak muda. Nggak boleh. Itu. Atau pajang-pajang foto tapi berdua-duaan sama yang bukan mahram deket-deketan itu yang nggak boleh gitu. Jadi kalau ibu-ibu tadi foto sama Ustadz, sama Ustazah, sama saya boleh Bu dipajang Bu. Iya. Ya. Jadi, tapi jangan diain kepalanya juga. Enggak. Kalau foto boleh, insya Allah. Kenapa MS? Kalau fotonya tadi foto yang itu ditaruh di kamar mandi nggak apa-apa kali.
Jadi gini, sebenarnya gini, yang bertiga dimensi, ada panjang, lebar, ada ruang, itu namanya patung. Kalau gambar kan panjang dan lebar. Dan susah juga kalau foto itu tidak dibolehkan. Gimana kalau kita mau ke tanah suci? Enggak, karena saya pernah dengar gini juga Pak Ustadz. Kalau misalnya patung, itu biasanya kalau misalnya ada bentuknya lengkap, itu suka diisi sama jin atau apa gitu. Bener katanya Pak Ya, Ustadz? kita tanya dulu si kecil yang bisa melihat makhluk halus. Ayo sini sayang, ke situ aja. Minta tolong mic-nya dipinjemin dulu dong. Iya. Gimana? Namanya siapa cantik? Alisa Faisyania Putri. Wih, panjang banget. Bisa disingkat saja? Namanya Panggilannya siapa cantik? Safa. Itu kalau patung-patung itu ada hantunya nggak? Ada. Yang tidak cuma gambar doang, ada juga? Nggak ada. Kalau gambar nggak ada hantunya, nggak ada jinnya. Nggak ada jinnya. Kalau patung ada jinnya. Ada. Kamu suka ngelihat? Kamu jangan cerita di sini, aku takut loh. Aku orangnya penakut. Memangnya ada di mana di sini? Cukup ah. Jangan. Jangan. Oke, kita lanjutkan lagi tadi mudah-mudahan buat Andra Aditya jelas dengan jawabannya Ustazah Oki dan juga Pak Ustadz. Dilanjutkan lagi pertanyaan di Twitter dari @sintakania7812. Ini kayak nomor telepon 7812. Assalamualaikum. Saya mau tanya nih Pak Ustadz, apakah kerja di bank itu haram hukumnya? Ya, sudah diputuskan di Majelis Ulama, jadi disiapkan untuk melakukan yang namanya ban syariah. Itu aja, saya tidak boleh panjang lebar karena akan menyinggung seseorang dan sebagainya. Karena ini sudah difatwakan. Saya bukan ulama fatwa, ada memang yang ulama khusus untuk mengeluarkan fatwa. Jadi kita ini menjawab sesuai dengan yang ada realita aja. Yang berkaitan dengan fatwa pasti kami tidak akan cuma meluruskan, mengingatkan aja, bukan meluruskan tapi mengingatkan bahwa masalah bank itu sudah diputuskan Majelis Ulama untuk diarahkan menjadi bank syariah. Itu. Ya, fatwa itu dikeluarkan sekitar tahun 2003. Yang paling penting adalah kita ingat hadis Rasul saja. Barang siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, Allah akan mengganti lebih baik daripadanya. Itu jawabannya. Makanya saya tidak ada. Apa Tidak ada itu, bank, Ustaz? karena saya tidak bisa bikin bank. Iya betul. Masya Allah. Kita lanjut lagi, ada pertanyaan email yang masuk nih agak panjang nih pertanyaannya. Dapat hadiah 2 juta gitu ya? Enggak, insya Allah Dari Ustadz, rezekinya nanti insya Allah. Selanjutnya ada email dari Umi di Banjarmasin. Oh iya, Assalamualaikum. Pertanyaannya, Sabarataan. Sabarataan Apa kabar Banjarmasin. Sabarataan gitu? Apa kabar Sabarataan? Ini pertanyaannya Pak Ustadz. Ustazah, saya telah dijodohkan oleh orang tua saya dengan orang pilihan orang tua saya. Tetapi saya tidak menyukai laki-laki pilihan orang tua saya. Jika saya nanti tetap dipaksa untuk menikah dengan orang pilihan orang tua saya dan saya menikah dengan hati terpaksa, apakah pernikahan itu bisa dibilang ibadah? Dan jika saya bisa menolak, bagaimana cara menolak perjodohan ini agar kedua orang tua saya tidak merasa sakit hati dan kecewa? Wah, ini penting nih. Gini, kepada semua anak-anak yang lagi dijodohkan atau dipilihkan orang tua, pemilihan jodoh itu bisa saja dari diri kita sendiri atau dari orang tua atau orang-orang yang menjodohkan kita, dalam artian kita minta tolong karena kita tidak mendapatkan jodoh sendiri. Sekarang pertanyaannya, bagaimana kalau perjodohan itu dari orang tua? Maaf, saya minta semua anak-anak untuk berbaik sangka kepada orang tua. Tidak ada orang tua yang mau melihat anaknya celaka. Ketika orang tua memberikan jodoh untukmu, itu pertanda orang tua sudah tahu bahwa ini pas untukmu. Kalaupun dalam hatimu ada sakit hati, karena kenapa? Tidak sesuai. Maaf, perbaiki dulu. Tidak ada salahnya kita ikuti orang tua. Betul. Saya rasa tidak ada orang tua mau melihat anaknya celaka. Nggak ada Yang orang tua kedua, yang menjerumuskan, kalau memang betul. dalam arti bagaimana pernikahanku aman-aman saja. Cuma gini, cuma kalau ada unek-unek ketidakcocokan, ingat ya, siapa sih yang duluan lahir? Orang tua atau dia? Orang tua. Orang tua berarti dua tahu kan? Iya. Betul. Mohon maaf, terakhir ini sedikit lagi. Ini masih banyak kata-kata saya. Usahakan kalau memang tidak suka, beritahu orang tua. Aku tidak suka. Saya rasa orang tua tahu. Mudah-mudahan orang tua mengerti ya buat Umi ya. Selanjutnya ini ada pertanyaan terakhir yang masuk nih di kita nih. Email dari Putri sekarang. Bagaimana menyikapi rasa kecewa karena ditolak hanya memiliki fisik yang kurang tinggi dan warna kulit yang kurang putih? Mohon penjelasannya. Ini siapa yang mau jawab ini? Ustadz kok kabur sih? Aku nggak mau jawab. Karena ini berbicara fisik. Iya. Coba. Yaudah, Gini aja, kita kan belajar paling baik itu dari contoh. Betul. Kita lihat saja Ustadz Maulana. Ini buktinya laku-laku aja. Nah, gini, Dapat juga istri saya yang mau cantik. sampaikan kepada yang tidak suka orang berkulit hitam.
Betapa banyak orang barat pergi berjemur di Bali. Untuk apa itu? Supaya hitam kan? Udahlah tenang aja, yang itu nggak usah dipikirin. Kita ini sebaik-baik ciptaan dari Allah. Tinggal perbaiki saja hati kita. Kita percantik dari kita dengan hati kita, dengan iman, dengan kualitas, dengan ilmu. Luar biasa nih buat tadi pertanyaan dari Putri. Ya nggak usah khawatir. Allah itu tidak melihat fisik, tapi melihat dari amal dan perbuatannya, dari hatinya juga. Masya Allah. Ini nanti kan lanjutkan lagi nih. Semua pertanyaan yang masuk kayaknya insya Allah udah dibacakan. Setelah ini kita akan mendengarkan tausiah dari Ustadz Maulana tentang bagaimana memaknai positif dari dibandingkan dengan seseorang. Makanya jangan kemana-mana, tetap di Islam itu indah. Jamaah! Oh jamaah! Alhamdulillah. Kalau memang kita dibandingkan dalam hal sesuatu yang tidak mampu kita lakukan, lakukan yang lainnya. Yang kau bisa lakukan, perlihatkan prestasimu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا وإن الله لعفو غفور. Orang-orang yang menzihar istrinya atau menyamakan istrinya dengan ibunya, artinya dia telah melakukan, mengucapkan kata-kata yang sangat mungkar menurut ayat ini. Lalu bagaimana jika dia tidak sengaja mengucapkannya? Zihar tadi sudah dijelaskan oleh Ustadz, yaitu menyamakan sehingga jatuhlah talak. Lalu bagaimana jika mereka tidak sengaja mengucapkannya? Wa innallaha la'afuun ghafur. Sesungguhnya Allah itu maha pemaaf, lagi maha pengampun. Mari kita aplikasikan ayat ini di zaman sekarang. Bagaimana bahaya sebuah kalimat sehingga membuat orang bercerai-berai. Di ayat lain Allah katakan, wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Allah telah menyatukan kalian. Lalu janganlah kalian bercerai-berai. Hanya dengan satu kalimat orang bisa bercerai-berai. Wa la tafarraqu. Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum id kuntum a'da'a. Dan syukurilah, sebut-sebutlah nikmat Allah yang diberikan kepada kalian. Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum id kuntum a'da'a. Shadaqallahul azim. Jangan situ dulu ya, sini. Masya Allah, ini saya kasih pinjam mic saya nih. Iya. Coba tadi ngajinya harus sama. Yang tadi 1, 2, 3. Yang tadi dibacain. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم
وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا وإن الله لعفو غفور. Sudah. Sekarang langsung dua-duanya cium tangan abahnya. Sekarang. Masya Allah. Cium tangan Masya abahnya. Allah. Cepat. Turun ke bawah. Masya Cium. Allah. Cium. Cium. Kalian harus bersyukur. Di hati kecil orang tua, sekalipun kalian kayak dibanding-bandingkan, dipaksakan, inilah hasilnya. Ketika manusia dibanding-bandingkan, lihat sisi positifnya. Kamu tidak lihat hati abahmu menangis, terharu, bahagia. Karena sebelum mengembuskan napas terakhir bisa melihat anaknya berhasil habis Quran 30 juz semua. Itu satu kebanggaan. Syam, ucapkan terima kasih. Ucapkan terima kasih. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Sudah keras, sudah memaksa. Terima kasih banyak karena dibanding-bandingkan. Karena kalau tidak dipaksa, tidak dikerasi, tidak dibanding-bandingkan, tidak mungkin. Saya mau belajar. Coba adiknya Syam, ucapkan terima kasih. Terasa terpaksa, dulu dipaksa ngapal, dimarahi, diatur, dihukum. Ini hasilnya. Ayo. Terima kasih banyak. Sering banding-bandingkan kami. Peluk, berpeluk. Pembelajaran yang luar biasa buat kita. Betapa banyak orang salah paham dengan keadaan ini. Bagaimana memaknai positif dari dibandingkan dengan seseorang sebagai motivasi? Inilah, jangan lihat sesuatu itu dari sisi buruknya, tapi lihat dari sisi baiknya. Kenapa ada pengumuman peringkat 1, 2, 3 dan dipamerkan untuk memperlihatkan, untuk pembelajaran. Bahkan hukum kisas sendiri pun dipamerkan. Setelah salat berjamaah baru dikisas. Kenapa? Dihukum di depan orang banyak. Supaya jadi pembelajaran. Supaya tidak melakukan hal yang sama. Ini pembelajaran sebenarnya. Ketika kita dibandingkan orang lain, sudahlah. Jangan habiskan waktu untuk memikirkan orang-orang yang membandingkan kita. Tapi motivasi diri kita. Kalau memang kita dikalah dalam al dunia, kalahkan dia dalam al akhirat. Kalau kita memang dibandingkan dalam al keuangan, bandingkan dia dengan amal kebaikan. Kalau memang kita dibandingkan dalam al sesuatu yang tidak mampu kita lakukan, lakukan yang lainnya. Yang kau bisa lakukan, perlihatkan prestasimu. Itu yang bagus. Jadikan motivasi diri, jadikan pembelajaran. Bahwa aku bisa, aku mampu kok. Ingat, betapa banyak orang berhasil dari keterpurukan dia bangkit. Betapa banyak orang berhasil ketika dilecehkan dia memperlihatkan balasan dengan baik. Tahu nggak apa artinya kebaikan? Kebaikan itu bukan karena kita membalas kebaikan dia. Itu namanya balas, hukum membalas. Bukan kebaikan itu, balas jasa namanya. Ketika engkau tuh berbuat baik kepada orang yang baik padamu, itu namanya balas jasa. Tapi berusahalah berbuat baik kepada orang yang berbuat buruk kepadamu. Ketika engkau dilecehkan dengan kata-kata yang tidak enak menyakiti hatimu, maka balaslah dia dengan kebaikan supaya dia merubah kata-katanya dan dia sadar sendiri dengan merubahkan dengan kata-katanya. Ingat, capek tangan kita. Tangan kita cuma dua untuk menutup, menyumbat mulut-mulutnya orang dengan mulut-mulut orang yang ngomong-ngomong itu. Yang paling bagus, sumbat tangan ini digunakan untuk menyumbat telinga kita yang dua. Pas kan? Dibandingkan arus itu. Ingat, jadikan segala sesuatu rintangan itu jadi ombak. Untuk apa? Untuk menjalankan perahu kita. Untuk menuju ke dermaga kita sendiri. Untuk menuju ke pelabuhan kita sendiri. Itu hebat semuanya. Teguran, cicahan, omongan,
cowok, pokoknya. Alhamdulillah, saya tidak usah bicara. Saya sendiri juga digituin. Tapi saya balas dengan kebaikan. Mohon maaf kepada semuanya. Kalau Tristan, balasannya ketika engkau digituin sama orang, dibanding-bandingkan dengan kakakmu Kevin. Kalau aku sih dulu waktu masih kecil Ya. masih belum bisa apa ya? Ngapa-ngapain? Bukan kan masih zamannya lagi apa namanya puber ya. Puber. Balik ya istilahnya. Ya, balik. Jadi emosi masih agak Labil. Jadi kadang-kadang suka sakit hati banget, terus lama-lama makin kesini makin bisa belajar gimana caranya untuk lebih menahan diri, karena kebaikannya untuk diri aku juga sendiri dan aku dapat share itu ke orang lain juga. Ini tapi gini, ada saya pertanyaan satu. Kalau waktu dulu kan diajarin kan bareng-bareng sama-sama nih main piano segala macam dan lain-lain. Tapi kenapa kok Tristan milihnya ke jalur DJ? Nggak takut nanti dibilang, wih DJ kan banyak kan hubungan dengan dunia malam gitu ya kan? Iya. Coba gimana? Sebenarnya sejauh kita menjalankan kerjaan itu pada tempat yang tepat, itu kalau menurut aku sih, aku ngerasa nggak bersalah gitu loh. Sejauh dilakukannya dengan benar. Asal dilakukan dengan benar. Tapi kan identik image-nya itu gitu. Iya, identik image-nya. Tapi gimana cara menyikapinya? Pasti ada omongan kayak DJ kan ya gini-gini gitu. Cuma ya aku tahan aja selama aku berbuat dengan benar, pada tempat yang benar juga aku tahan aja gitu. Tepuk tangan dulu Bu. Ya, ini pemuda masalahnya masa tergantung kini. orangnya. Ini namanya pemuda masa kini. Kalau ini pemuda masa Pemuda gitu. masa gitu. Bisa aja Pak Ustadz. Tunggu tanyain Iya, namanya iya. dong. Boleh. Keberhasilan seorang anak itu kan dari karena orang tuanya. Pasti. Ya alhamdulillah sih sebenarnya kita memberikan pembelajaran itu yang seperti tadi saya bilang bahwa Kevin Matrian sama polanya. Cuman at the end kalau saya mempersiapkan misalnya dua-duanya les piano gitu kan, piano klasik. Tapi pada saat sudah besar mereka juga mempunyai keinginan. Nah minat anak-anak itu juga kita harus pahami. Jadi jangan kita juga hanya memikirkan maunya kita, anak kita jadi apa, karena dia juga pasti punya minat. Dia kan manusia juga. Nah itu juga kita harus memahami dan kita harus mensupportnya dengan tentunya dengan kemampuan kita ya. Kemampuan masing-masing orang tua kan beda. Jadi misalnya Cisan minatnya apa? Saya ternyata mau DJ dan saya mau sekolah bisnis. Nah itu jadi hal-hal seperti itu yang menurut saya juga harus dipertimbangkan. Nggak cuman minat orang tuanya, tapi kita memberikan jalan Maunya juga. dia juga apa, memahami. Tapi Diarahkan. lihat bahwa setiap anak ternyata dikasih basicnya. Betul. Ya, basicnya sama Jalannya semua. dulu, Tapi kan ya. dia biar gimana harus berkembang juga. Betul banget itu. Tapi Kenapa, aku Ustadz? mau. Mau apa? Aku mau. Mau apa? Apa Ustadz? Mau. Sini dulu. Mau apa? Sini dulu. Saya mau. Aku panggil Tete Memes. Tete Memes. Tete Pak Memes. Memes ya. Sini duduk sini. Duduk. kayak nggak pernah kecil aja. Tisan udah hatam Quran juga loh. Oh, Masya Allah. Iya, Masya Cuman Allah, nggak pintar. sejago yang tadi sih. Cuman Gak dia apa-apa, bagus. tapi udah bisa Soalnya udah udah alhamdulillah. Kalau biasanya biasanya Ya. kalau nasihatin Tristan supaya tidak kecil hati atau gimana, buat Kevin juga gimana? Ya intinya setiap Tristan kalau setiap manusia itu kan berbeda dan unik dan punya kemampuan dan kelebihan kekurangan. Jadi jadilah diri sendiri. Yang penting kalau dalam bekerja dalam sekolah lakukanlah suatu hal yang diridhoi Allah, yang di jalan Allah, yang aman, yang halal gitu. Jadi apapun mama papa pasti akan mensupport gitu. Tuh, Tian, omongin. Ucapin Tristan. Tristan mau ngomong apa? Tristan, ngomong dong. Aku udah bersyukur banget kalau misalnya bertahun-tahun aku ditempa, bertahun-tahun aku sering menghadapi rintangan, tapi mama papa tetap tegar untuk terus mendukung aku, terus mendorong aku untuk menjadi yang lebih baik, untuk sampai ke dermaga. Aku berterima kasih banget. Peluk mamanya, sayang. Masya Allah. Ramah dan lain-lain, kenapa engkau hanya melihat dari satu sisi saja? Maka bahayanya ketika kita sering membanding-bandingkan, berikutnya adalah selain menyakiti orang tersebut, yang kedua adalah membuat orang tersebut tidak percaya diri. Niatnya ia memotivasi, tapi ternyata membuat orang tersebut atau anak tersebut makin rendah dirinya, makin malu dirinya, tidak percaya diri dan tidak berkembang. Salah siapa? Salah ibunya, salah ayahnya. Kenapa engkau membanding-bandingkan antara anak satu dengan anak lainnya? Ini kalau kita bahas tentang anak-anak. Banyak kan ibu-ibu zaman sekarang, kok nggak kayak kakak?
Kakak tuh pinter tuh, lihat ranking 1 terus. Kamu kok boro-boro nggak ranking sama sekali. Udahlah sedih, sakit hatinya makin terpuruk. Yang harusnya orang tuanya mengangkat dan memotivasi, yang mungkin dia punya kecerdasan di bidang lain, Bu. Tadi kan banyak ya kecerdasan anak macam-macam, tapi ibu tidak menstimulus, tidak mendorong dia untuk mengembangkan kecerdasan yang lainnya itu sehingga kecerdasannya mati. Karena kenapa? Sibuk dibanding-bandingkan, itu bahayanya. Kalau membanding-bandingkan untuk urusan yang baik, boleh. Kita lihat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yang senantiasa membanding-bandingkan dirinya dengan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu dalam hal kebaikan, fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan, boleh. Oh, Abu Bakar kerjaannya adalah setiap hari senantiasa memberi makan orang miskin, aku juga mau melakukan, kata Umar bin Khattab. Pada satu ketika Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu pada akhirnya menyumbang hartanya di hadapan Rasulullah. Umar bin Khattab juga lari-lari mau menyumbang hartanya di hadapan Rasulullah. Kata Rasul, engkau sumbang berapa Umar? Setengah dari hartaku. Lalu setengahnya aku berikan untuk keluargaku. Lalu selanjutnya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu datang menghadap Rasulullah. Engkau sumbangkan seberapa banyak? Seluruh hartaku, kata Abu Bakar. Lalu aku tinggalkan istriku dan keluargaku adalah Allah dan Rasulnya. Maka kata Umar, apa selamanya aku nggak bisa menandingi Abu Bakar As-Siddiq. Kalau menandingi dalam hal-hal positif, menghafal Quran, berderma, betul, apa menyumbang. Bersedekah, sholat, boleh. Tapi untuk hal-hal yang lain-lain kayak tadi ya fisik, status sosial dan lain-lain, Jadi itu yang saudara tidak kembar diperbolehkan. sudah punya perumahan, nggak usah iri. Emang iri kok balik ke, emang iri? Saya nggak iri Pak Ustadz, karena saya pembelinya. Gitu ya. Bisa aja, tapi begitu benar. Maksudnya ini tadi apa yang disampaikan oleh Ustaz Oki, tanpa sadar orang tua itu melakukan hal seperti itu. Padahal sebenarnya setiap anak itu mempunyai kelebihan yang berbeda-beda. Masing-masing punya potensi masing-masing. Mereka punya dunia masing-masing, punya kemampuan masing-masing. Betul. Allah sudah siapkan. Termasuk sidik jari aja tidak ada yang beda. sama. Betul, Kornea mata saja, garis-garisnya kornea mata tidak ada yang sama. Termasuk juga tadi suami istri yang nggak boleh membandingkan dengan orang lain yang bukan halal baginya. Apalagi yang haram. tetangga lah istilahnya. Ingat? Si ini udah punya ini, gimana Pak Ustadz? Itu tuh tetangga sebelah. sudah diganti. Apanya? TV-nya. Itu sana sudah diganti. Mobilnya. Mobilnya. Itu sudah diganti pagarnya. Kata suaminya, itu mah lihat sudah diganti istrinya. Istri langsung diem. Makanya jangan coba-coba. Suami banyak cara ya kan. Nih, saya mau kasih kesempatan dulu deh sama jamaah yang di studio untuk bertanya langsung sama Pak Ustadz dan juga Ustazah, boleh. Silakan yang mau bertanya, angkat tangannya. Ayo. Sebentar Pak Ustadz. Oh ini dulu Ibu. Silakan, mohon izin. Silakan. Kelihatannya ini orang cerewet. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanti saya yang hadapi. Iya betul. Teman-temannya langsung gini. Betul katanya. Saya dari rombongan Masjid Jami Nurul Falah. Iya. Cisaat Sukabumi gitu ya. Mau menanyakan. Tepuk tangan dulu Bu. Iya, tapi saya belum punya nama. Namanya siapa? Namanya Mas Sito. Oh, Mas Sito. Nama ibu saya Mas Sita. Dan nama anak saya juga Mas Sita. Cucu juga, Mas Sito. Cucu juga. Ya Allah, anak aja baru kecil-kecil. Cucu. Silakan. Saya mau Ibu bertanya, pertanyaannya. Pak Ustadz, gini. Gimana misalkan kalau suami saya gitu ya membanding-bandingkan sama ibunya sendiri gitu. Misalkan ibu saya mah pintar memasak dan pintar ngurus anak gitu. Gimana gitu perasaan seorang istri? Iya. Ya. Ibu udah dibandingin masih senyum-senyum aja. Dijawab dulu Pak Ustadz, silakan mohon izin. Iya, murah senyum. Murah senyum. Silakan Pak Ustadz, Ustazah. Iya. Ustaz Oki dulu deh sebagai istri yang dibanding-bandingkan. Dengan orang tua. Kalau sekiranya Ustaz Oki dibanding-bandingkan dengan ibu mertuanya Ustaz Oki gimana? Tentu tidak suka, secara naluri, secara wajar tentu ada perasaan kok gitu sih. Tapi Islam mengajarkan kita untuk mengedepankan apa yang namanya husnuzon, berprasangka baik. Mungkin maksud dari suaminya itu adalah untuk memotivasi ibu supaya ibu masaknya belajar lagi, ngurus anaknya lebih telaten lagi, mungkin seperti itu. Hanya saja, ini kan husnuzon ya Bu ya. Hanya saja mungkin suami nggak punya pemilihan kata-kata. Kenapa Bu? Dalam hati Ibu ngaku sendiri. Bagus Nggak Bu. bisa masak. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kayaknya saya nggak usah jawab deh. Karena kenapa sudah dijawab sendiri dia. Tapi kalau dibandinginnya yang baik gimana dong? Tapi mungkin gini, mungkin kan kadang-kadang laki-laki itu suka tidak pandai berkata-kata dibanding dengan perempuan yang pandai kata-katanya dan banyak dalam sehari bisa ribuan kata dikeluarkan. Nah kalau ibu mungkin kalau husnuzonnya sang bapak memotivasi yang baik tapi pemilihan katanya mungkin nggak tepat kali. Jadi ibu berprasangka baik aja. Iya. Gitu.
Kepada semua suami-suami dimanapun berada, jagalah perasaan istri. Jagalah perasaan istri. Jangan pernah mencela makanan yang dimasak oleh istri. Iya. Kenapa? Karena perasaannya luar biasa. Kalaupun engkau makan di luar, pulang makan lagi. Hargai usaha istri. Capek nggak masak, Bu? Setengah harian ya, Bu? Kebayang nggak istri-istri itu bertengkar sama penjual ikan? Berapa harganya? Berapa harganya? Berapa harganya? Berapa harganya? Habis itu masak lagi. Bisa jadi keiris tangannya, kepotong-potong waktu membersihkan ikan. Betul tidak? Belum masak lagi bisa jadi kompornya meleduk. Bisa jadi kan? Terus apa lagi usahanya? Lalu habis masak itu dia jagain itu makanan. Jangan sampai kucing nak ambil itu. Tiba-tiba datang suami, sudah makan. Sakit itu. Sakitnya di mana, Bu? Bagus. Jadi itu saja. Nah tapi kan ada yang begini Pak Ustadz, kalau masalah membandingkan dengan orang tua itu ada yang sisi gini, punggung kamu mirip ibuku. Nah, itu sudah jatuh talak. Nauzubillah. Tidak boleh membandingkan punggungmu kayak punggung ibuku. Itu sama saja mengharamkan dirinya untuk tidur bersama istrinya. Nauzubillah. Karena haram tidur bersama ibu kan. Kalau masakanmu seperti masakan ibuku boleh. Itu sebenarnya tidak boleh juga. Karena nggak boleh menyakitkan juga. wanita. Wanita itu tidak boleh sakit karena hatinya lembut. Wanita itu luar biasa perasaan yang pakai gunakan. Jadi hati-hati kepada laki-laki. Penggunaan kata-kata yang bagus untuk memiliki. Kenapa? Kenapa? Oh ternyata Pelan-pelan atuh Ustadz katanya. Tapi. Iya, tapi. Ya Allah. Iya. Ini luar biasa loh ibu ini. Nggak boleh ngomong marah-marah sama ibunya. Iya. Maaf. Ibu saya sudah meninggal. Oh iya, iya benar. Nih buat jamaah yang di rumah nih, setelah ini kita akan memberikan kesempatan, kita akan bacakan email yang masuk ke islamituindah@ttv@yahoo.com dan juga Twitter yang masuk ke @islamitu_indah. Nah, setelah ini Ustadz Maulana dan juga Ustazah Oki akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang telah disampaikan ke kita. Makanya nih yang di rumah yang udah ngirim, jangan kemana-mana. Kita akan segera kembali lagi, tetap di Islam Itu Indah. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Malaikat itu tidak akan masuk ke dalam rumah yang ada gambar yang bernyawa di dalamnya. Tidaklah sama seorang insan yang bertakwa dan yang tidak. Tidaklah sama seorang insan yang beriman dan yang tidak. Semua berbeda iman dan amalnya. Semua berbeda usaha dan doanya. Dan yang terbaik tetaplah yang terbaik di hadapannya. Tepuk tangan yang meriah buat Nas. Terima Makasih Nas, luar biasa, luar biasa. Lagu-lagunya luar biasa nih buat jamaah yang di rumah. Tadi saya udah janji kita akan menjawab email ataupun Twitter yang masuk ke Islam Itu Indah. Nih mungkin saya mau kasih tahu dulu nih sama Mbak Memes, sama Tristan juga. Jadi Islam Itu Indah tuh senangnya gini Mbak Memes. Kalau ada orang yang nggak bisa telepon ke sini atau langsung bertanya sama Pak Ustadz atau Ustazah, kita kasih kesempatan juga sama mereka buat kirim email ataupun Twitter. Kan dong, langsung ya. Kita tuh jadi mengikuti perkembangan zaman gitu Ya loh. sama dengan Asik. dengan sosok ibu kan selalu siap menerima curhatan dari Iya anak-anaknya. betul betul harus siap sedia. Betul. Dan memang harus jujur, jujurlah padaku, jujurlah padaku. Oke, kalau gitu kita Tunggu dulu. bacain aja. Tanya Hah? dulu. Apa tuh? Kalau Tristan, Tristan. kejagoannya apa? Tristan sekarang dia dulu les piano klasik tapi sekarang dia nge-DJ. Tepuk tangan dulu, Bu. Jadi nggak ngeluarin album? Enggak, dia nge-DJ. Belum. DJ. Justru dia lebih DJ itu nggak ada albumnya ya? Nggak ada albumnya. Belum ada. Ada Sebenarnya sih nanti. bisa aja kalau nge-produce gitu terus dijadiin album bisa aja. Cuma aku Ayolah, masa belum kalah- sampai tahap masa itu. kalah sama kakaknya? Lah, jangan dibanding-bandingin. Ustaz. Beda dia nge-DJ. Beda. Nah, oke, kalau gitu langsung aja ya kita masuk ke pertanyaan-pertanyaan yang masuk ke Islam Itu Indah. Yang pertama dari @andra_aditya.
Pertanyaannya kepada Ustazah Oki, bagaimana hukum memajang foto keluarga